hati pikiran kita untuk kita dapat mengikuti acara pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi si partugas doma siap tene. Ada Bapak Pendeta sudah, si Paragenda sudah, Eda Eni Saragi sudah ya? Sudah bisa sudah. dibuka. Sudah. Buka aja mic-nya dulu, sudah. Kemudian si Yonggi dan Ani sudah ya, Mama Yonggi sudah ya. Oke, jadi sebelum kita mempersiapkan memulai ibadah kita akan mengundang Inang Wakil Ketua, Inang Erni Purba akan memberikan kata sambutan sebelum kita memulai ibadah kita ini. Itu pakai ini virtual. Ya. Udah mau masuk acara. Terima kasih Ibu Sekretaris. Shalom mau bani haganub inang. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sadarion hita pajupah untuk mengadongkon acara pertupuan Inang Saresot Cililitan. Naya dongkon hita sehali 3 bulan. Malas matong huta tenenang AGP pertupuan non tetap melalui media sosial ataupun melalui Zoom. Arab tumangdo uhur nami, kembali pengurus wanita resort, dihuti hitama acara tahun dari awal sampai akhir. Andohar acara tahun bermanfaat. Kembali kita ganuk inang. Anggodong holi kekurangan dalam acara tahun, kesalahan dalam proses pertupuanon, hanami mohon maaf sebagai pengurus wanita resort. Andohar namin, AHP acara tasadarion sesuai dengan temata, happy, fun, and creative, mendukung ekonomi keluarga, malas matong hurta. Ase acara on, bermanfaat humani hagenup hita. Habis acara on holi, tongon-tongon mahita songon temata sadarion. Aima happy, fun, dan kreatif, mendukung ekonomi keluarga. Ase nayarong konhita sadarion sangat bermanfaat humani hagenup hita inang. Aima hata humanami, shalom mau bani hita, yate tupa. Shalom. Shalom. Terima kasih Inang Wakil Ketua yang sudah memberikan kata sambutan. Sebelum kita memulai ibadah kita, kami sangat mengharapkan untuk teman-teman semua mematikan mic-nya, mute itunya mic-nya masing-masing ya, supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik, tidak ada gangguan suara. Host bisa sebenarnya mematikan, cuma alangkah repotnya dia memilih satu persatu. Jadi dari diri kita sendirilah kita memute suara kita agar tidak masuk di dalam acara nanti, di dalam ibadah nanti. Jadi biar kita mulai acara Partupuan Ta Sadarion pada siang hari ini akan kami serahkan kepada Inang Situa Eni Saragi untuk memulai ibadah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena waktunya sudah tepat jam 14:05 ya. Kita akan mulai ibadah kita, pertupuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya sapa dulu semua inang yang ada di Resort Cililitan. Shalom. 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 Kayaknya kurang semangat ya. Shalom semua buat inang. Shalom. Shalom Kak. Shalom Inang. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih semuanya ya. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, kami sampaikan dulu untuk tata ibadah, tata acara kita pada pertupuan sore hari ini. Tata ibadah pertupuan Seksi Inang Resort Cililitan, Jakarta, 09 Oktober 2021.
1. Potum Introitus Tonggo. 2. Mandoding. 3. Renungan Pendeta Juniaman Tawar Saragi. 4. Doa syafaat oleh Pendeta Juniaman Tawar Saragi. 5. Mandoding. 6. Webinar judulnya Happy Fun Kreatif Mendukung Ekonomi Keluarga oleh Pendeta Grace Bustami. Nomor 7. Mandoding. 8. Tonggo Galangan Panutup Pasu-Pasu. 9. Door prize foto bersama. Hanami nomor tugas Bani Sadarion Bani Partupuanta Saresort Aima ambilan Humbani Pendeta Juniaman Tawar Saragi. Nama agenda Au Sandiri Eni Saragi. Nama Mohon Doding Inang Apriasi Payung. Nama Buan Dosopaat Pendeta Juniaman Tawar Saragi. Pemain musik ta Humbani Yonggi Purba. Kantoria Aima Humbani Inang Ani Sumbayak. Sebelum kita mulai ibadah pertemuan kita pada sore hari ini, kami berikan waktu untuk saat teduh. Inang Eni tolong mic-nya dibuka. Oke, pencet. Ya. Ibagas gorani nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondrina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Parlo beima pindahi hanima harajau ni nai bata, apa hapitorani, dop ai tambah kononi do ganupan ai ban nima. Haleluya. Martonggo mahita. Hamlay bata na inagoriatas. Rodo hanami panorangon hulobe-lobemu. Ibaga sihol ni uhur marparsauran hubamu. Namangindo do hanami nuan. Marianan mahami tonga-tonga nami. Marhite itonduimu na pasingin. Ukap hamma hauhuran nami bei. Asitong-tong sirsir hanami. Manjalo jana mamparibagas kon hatamu. Gabe hagoluhan nami. Amen. Mandoding. Mandoding nih, Oke. Yonggi. Martonggo mahita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, horas mahubatah ganupan inang nahinar gani Tuhan. Pas.
hatan di bata-bata naga berenungan bata bani panorangon paima iturus ko kita webinar taholi happy fun pakon boy mendukung ekonomi keluarga. Ibu tanami humbani kisah para rasul pasal 9. Kita mau bahas tentang si Dorcas atau Tabita. Kisah para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Inang kita haganupan. Hari ini kita mau belajar tentang kepada seorang yang namanya Tabita dan Dorcas. Seorang perempuan sederhana, seorang perempuan yang memang banyak sekali berbuat baik dan bersedekah. Itu sesuai apa kata firman yang kita baca tadi. Banyak berbuat baik dan bersedekah. Dia perempuan sederhana, dia perempuan tidak luar biasa banget. Langkahnya luar biasa. Nah, karena sederhananya bahkan profesinya ya hanya seorang penjahit. Jadi profesi Tabita atau Dorcas ini hanya seorang penjahit. Artinya penjahit dengan modal jarum dan benang. Hanya bermodalkan jarum dan benang, tapi kita bisa lihat bagaimana dia dapat melayani Tuhan. Bagaimana dengan profesinya itu menjadi cara dia untuk melayani Tuhan. Talenta nadong bani inang dipakai untuk memberi sedekah, bahkan banyak sekali berbuat baik. Nah, Tabita terkenal sebagai orang yang suka berbuat baik. Tabita terkenal sebagai orang yang suka bersedekah. Bukan karena apa yang dia punya, karena luar biasanya yang dia punya, tapi karena kasihnya. Yang didorong memang karena dia adalah murid Kristus, susian di Kristus. Dan singkat cerita, bagaimana kita baca tadi, suatu saat Tabita sakit dan meninggal. Tapi mari kita lihat bagaimana Tabita atau Dorcas dari apa yang dia perbuat justru dia meninggalkan berita yang baik. Manadikon berita nadiardo jainang halani pambahenani nama diar ai. Manadikon bokas nadiardo ia bani panorangai halaniaha talentanya profesinya hanya seorang penjahit dengan modal jarum dan benang, tapi justru dikenang orang. Dikenang orang sedemikian rupa. Bahkan ketika dia meninggal, ada orang-orang yang tidak mau kehilangan Tabita dan Dorcas. Mereka menangis meraung-raung, bahkan sampai ada yang pergi menjumpai Petrus untuk melakukan sesuatu. Begitu orang rindu kepada Tabita atau Dorcas. Begitu orang sangat merindukan kehadiran Tabita dan Dorcas hanya karena melihat perbuatannya yang luar biasa, banyak sekali berbuat baik dan bersedekah. Bukan sekali lagi, bukan karena apa yang dia punya yang luar biasa, mungkin berlebihan,
Tapi dari kesederhanaannya, dari profesinya sebagai penjahit, dengan hanya modal dan jarum, yang mungkin dalam pandangan hari ini itu begitu sangat kecil, sederhana, tapi tidak dalam pandangan Tuhan. Halnya inang, doh bani panorangon, ini menjadi renungan bagi kita. Mari kita lihat bagaimana Tabita dan Dorcas. Dengan profesinya yang sederhana, hanya modal jarum dan benang, bisa membuat orang happy dan fun. Hanya bermodalkan hal-hal yang memang ya mungkin tidak hebat profesinya. Nah, ini mungkin yang pertama. Bagaimana kita untuk melihat potensi yang ada bagi kita hari ini sebagai inang. Nah, ada saudari hajong-jongat inang, hajong-jongan nasiam inang sebagai inang. Mungkin profesi kita nggak hebat. Mungkin kita hanya tukang jahit dalam tanda kutip. Mungkin kita hanya bermodalkan jarum dan benang dalam tanda kutip juga. Tapi boy dua inang ipakit naibata lahu pataridah kon holong apa di hurta. Sekecil apapun profesi kita, sekecil apapun talenta kita, sesederhana apapun yang kita miliki, ternyata anggu pakai hita untuk pataridah kon holong apa hidup niuhur itu bisa bermakna ganda bahkan luar biasa bani guluhon. Jadi nang salinari tongon mungkin profesi kita hanya seperti Tabita, hanya Dorcas. Kita hanya punya jarum dan benang. Tapi itu juga bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, walaupun jarum dan benang yang mungkin hanya kita miliki dalam pelayanan ini, bahkan di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam keseharian kita, mungkin kita hanya memiliki jarum dan benang. Tapi IP, ipahamot naibata dua inang. Jadi lah kotua habis Indonesia-nya ipahamot. Ipahamot naibata duai asal marahi tetap setia mengirikonia. Nah, ipahamot. Jadi jangan kecil hati inang. Ketika ham hanya memiliki jarum dan benang, jangan kecil hati. Tapi itu pun sahalinari ipahamot naibata untuk menyatakan kasih Tuhan melalui hajong-jongata di dunia on. Napar puding, ojur-ojur hubata, dari kehidupan Tabita atau Dorcas yang banyak berbuat baik, banyak bersedekah, profesinya hanya seorang penjahit bermodalkan jarum dan benang, ase dong bani webinar tabani panorangon, mari inang, marilah jadi wanita yang kreatif. Mari memakai talenta nadong bata. Mungkin yang ada bagi kita hanya jarum dan benang, tapi itu pun sudah bisa kita pakai untuk membuat kita happy, orang lain happy, keluarga fun, dan bisa mendukung keuangan, ekonomi, keluarga, bahkan juga gereja Tuhan di mana kita bernaung. Semoga kita menjadi Tabita dan Dorcas masa kini yang tidak akan pernah berkecil hati, sekecil apapun yang kita miliki, tapi ketika kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan mau pakai itu asal kita sirsir homainang, tetap makur jahon holong, songon Tabita ai, dia adalah pribadi yang banyak sekali berbuat baik dan suka bersedekah. Tuhan Yesus memberkati. Martonggo hita. Tuhan nebata Bapa namin di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, yang boleh memberikan pengertian baru bagi kami tentang keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami ingin belajar dari Dorcas atau Tabita melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh memakai setiap talenta, yang memakai profesi dan modal yang ada bagi dia untuk kebaikan, untuk bersedekah, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan melalui webinar kami kali ini, kami ingin menjadi seperti pribadi Tabita dan Dorcas. Agar kami semakin menjadi pribadi yang kreatif, yang boleh membawa kebahagiaan, keceriaan, dimanapun kami berada. Semuanya itu dimulai dari diri kami sendiri. Ketika kami mau mempersembahkan hidup kami, agar Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan.
Jangan kami berkecil hati Tuhan, bahkan kami tidak akan minder. Apapun yang ada bagi kamu, semuanya itu adalah kekayaan yang Tuhan curahkan bagi kami. Walaupun kami hanya bermodalkan jarum dan benang, tapi kami percaya melalui itu pun Tuhan sanggup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyatakan apa yang terbaik dalam hidup kami, dan itu cara Tuhan agar kami boleh menyatakan hal-hal yang baik melalui profesi kami, talenta kami, bahkan karunia-karunia yang ada bagi kami. Bapa nami na surga, bari panorongan Tuhan, bani naboy hanami riap, pertepuan inang, saresot cililitan. Jolo nami Tuhan martonggo membawa dalam doa kami. Haganupan inang nadong ikuriamu saresot cililitanon. Jemaat cililitan, jemaat lubang buaya Cipayung Pakon GKP Cibubur. Bapa, pondos kanami mahaganupan inang hinaholongan nuhur nami hubamu Tuhan nadong iresot on. Bas Tuhan merupiham hanami Tuhan. Marpasu-pasuham bereham tong malas ni hurban nami. Tong-tong ajariham hanami Tuhan. Bereham hikmah ban nami marsada-sada. Aseboy hanami semakin berhikmah. Nalaho mandalani guluhon, bahkan nalaho manlugahon keluarga nami, nyombah nami, bahkan setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, atap ahap Tuhan. Nagabi kesibukan nami, itong-tongah ni dunia on. Langadong gogo nami Tuhan, ubamu dasah nami marpangarapan. Asehama na tong-tong Tuhan mangurupi hanami. Bereham, pangarapan na manggulu bani haganupan inang, inaholongan ni hurnami nadong iresoton Tuhan. Asiboy tongon labin margogo kanami Tuhan, gabi guguh nami, guguh namar dapot-dapot. Halan sirsir doha mangusehon, pasu-pasumuhban nami. Bapa ni surga, bani panorongan Tuhan siol humay tong buhok kanami. Haganupan inang nadong ikuriamu, saresot on. Nadong ibagas pemulihan, bahkan ibagas perawatan bani panorongan Tuhan. Ay mahubani inang situa Abina si Marmata. Ubani inang Ramlina Purba. Ubani inang situa Les Mariani Purba. Ubani Opung Esther Boru Purba. Ubani inang Ratna Boru Girsang pun GKP Lubang Buaya. Ubani inang Horlina Boru Saragi. Ubani inang Tirma Uli Boru Sitopu. Pakon haganupan inang Tuhan na mungkin bani panorangon tibal bani podomani. Halani pernah boriton atau ibagas pemulihan i rumah atau rumah sakit nalang das informasi banam. Bapa roh maham Tuhan lahu melawat si dia. Useon hama pasu-pasumu naguk hamalumonin bani haganupan inang hinaholongan ni hurnamion. Asiboy poda si dia dapotan pemulihan na humbamu. Poda si dia horas jorgit Tuhan. Janah tetap si dia mengalami kebaikan Tuhan, agi petongah-tongah ni pernah buriton bahkan pemulihan yang dipakukan kami. Bapa, tongon radu galik hanami secara perdagingon. Tapi sihol ni hurnami Tuhan, tong-tong maperguiham hanami haganupan terlebih inang, hinaholongan ni hurnami, asa tetap si dia margogo ibagas pertonduyon. Asa tetap si dia pita marpangarapan namang golu hubamu Tuhan. Tetap si dia lang lupa, laho orot kondiri hubamu, jana mangindo pangrupion na humbamu. Bani haganupan keluarga na mga baru pe perguguyham Tuhan. Bereham kesabaran bahkan ketabahan hubani si dia. Asiboy si dia memberi perawatan bahkan pengobatan na terbaik. Asiboy tongon songon sinura ni hurnami Tuhan. Haganupan hinaholongan ni hurnamion. Boy pulih kembali. Boy malum si dia. Halani hidup nihur na humbamu. Na ondo subani si dia. Tunggu kanami huma Tuhan haganupan orang tua nami na lansia. Bahkan inang Naomi nadong ikuriamu saresot on. Bapa bani hatuaon ni si dia, bani kesendirian ni si dia. Tong-tong ma hadir ham Tuhan, makasomani si dia. Manatang perguluhon ni si dia Tuhan, bani panorang hatuaon yon. Ulang tadi ko kam si dia Tuhan, tayo persaido nami, hamdo na mangabing, hamdo na mangombah haganupan orang tua nami dalam siaon. Gabi lang marnaluja si dia Tuhan. Nalah meneruskan ari-ari perguluhon ni. Halani tetap doha manugu-nugu si dia arian borngin. Irik masuk-masuk si dia jana memberi hajur giton. Ubani haganupan orang tua nami na lansia. Pakon inang Naomi. Sono homa Tuhan tonggohokan nami. Ubamu bani haganupan program kerjani inang nadong ikuriamu saresot on. Apalagi dalam rangka menjelang perayaan-perayaan Natal. Bapa
Urupiham haganupan Tuhan pengurus inang nadong ikuriamu saresot on. Sendohar Tuhan manite program nadong may garis ko kanami bahkan nadong may program ko kanami. Bui mardalan ni bagas nadiar. Bereham hasadaw niuhur. Sa hati sepikir hanami Tuhan. Nalaho pasaut kon harus sumu. Pasaut kon segala program nami. Dalam rangka hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sendohar Tuhan marhite pelayanan ni inang. Nadong ikuriamu saresot on. Lambin marsangat marmulia goranmu marhite pelayanan nami. Jana tongtong Tuhan bereham ahab ban nami, bereham uhur ban nami. Asiboy membere diri nami, panorang nami, bahkan guluh nami. Laho mangidangi ham. Jana boy berehan nami na terbaik, kubamu Tuhan. Na boy nagabi galangan nami sbo hulobe-lobemu. Tungguhkan nami huma bani kondisi ni negara nami, kondisi huta ijaha nami tading bani panorangon. Malah suhur nami Tuhan, ididahkan nami situasi semakin kondusif. Tongon, buai open na memberikan nami gobir Tuhan itu ngatong ni perguluhon on. Tapi yakin Tuhan nami Tuhan akan membentengi kami. Yakin Tuhan nami Tuhan bahwa malaikatmu menjagai hanami. Arian borngin itu ngatong ni perguluhon nami. Halane Tuhan, hasomani ham hanami. Bereham tong-tong uhur ban nami. Asih jaga hanami badi diri nami. Jaga hanami badi lingkungan nami. Asian dohar Tuhan, marhitina jaga hanami. Tetap hanami lang lupa. Ase andohar Tuhan. Pandemi na dong itong atong nami. Marhite peran serta nami pe. Boy pudas. Maluah ka nami humbani pandemion. Jana boy hanami Tuhan. Manggolu secara normal songon sedia kala. Bapa, martongo hanami huma Tuhan bani panorang sadarion. Siola dong konon ni inang saresot on webinar na ibubahon ni inang pandita nami. Bapa jari ham hanami ganupan Tuhan. Waiham uhur apa pikiran nami. Asiboy Tuhan marhite webinar on. Kehadiran nami menjadi berkat. Ijapi hanami Marianan. Kepada inang pendeta yang boleh Tuhan pakai untuk sharing akan segala sesuatu, untuk memberdayakan talenta kami, potensi kami agar menjadi inang yang kreatif. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmah kepada dia Tuhan, agar melalui kehadiran inang pendeta Bustami pada sore hari ini, kami diberkati. Bahkan kami merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami berkat pendeta kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dodi, Sebelum kita sampai ke acara webinar, kita angkat pujian kita melalui lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
kita akan mendengarkan webinar yang akan disampaikan oleh Pendeta Grace Bustami. Kami persilahkan Ibu Pendeta. Ya, terima kasih Inang Johana. Ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore. Hari ini Selamat kita lagi sore. mau happy, fun, kreatif. Lah kenapa mukanya semuanya nggak ada yang senyum ya? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Tadi firman Tuhannya bagus banget loh. Itu si Dorcas itu dia nggak ada pakai hitung-hitungan. Udah aku bagi kau kemarin baju ya. Jangan coba-coba kau minta. Nggak tegang orangnya. Ya. Orangnya itu happy, fun. Lah ini yang mau belajar happy, fun, kreatif. Mukanya cemberut. Alah, bagaimana sih? Smile. Ya. Jadi kita juga semangat. Ya. Lihat ibu-ibunya pada cemberut. Mikirin apa sih? Jemuran belum diangkat lagi, panas. Biarin aja. Ya. Jadi sekarang semuanya udah siap ya. Nih, saya lagi lihat di sini nih ada 78 orang kurang lebih lah ya yang udah masuk udah terdaftar di breakout room, udah ada 71. Saya mau ngasih tahu, sebentar apapun yang terjadi jangan leave. Oke? Jangan coba-coba leave. Ih, lama kali nih pendeta ini ngomong. Nggak boleh leave. Ada hadiah. Mau hadiah apa enggak? Kalau memang mau hadiah nggak boleh leave. Apapun yang terjadi, biar kata suami udah bilang, ayang sini dulu yang, ayang, udahlah keluar aja dulu lah yang, nggak usah, jangan diiniin ya, bilang bentar Pak, ini aku mau belajar biar pintar aku gitu kan ya. Jadi biarpun ayang beb manggil ya, si ayang beb itu manggil, bilang yang beb sabar aja dulu, biar aku ikut dulu webinar ini. Jadi nggak boleh ada yang leave, oke? Ini 78 orang yang di sini, 78 sampai akhir ya. Bagaimana mau belajar setia sama Tuhan sampai akhir lah webinar aja leave. Oke, bisa? Ready? Oke, siap. Nggak boleh ya, nggak boleh. Saya doain semoga sukses, banyak rezeki. Enggak lah, masa live didoain sukses. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah dibuka oleh Pak Pendeta dengan ini yang luar biasa. Saya suka banget tuh, statementnya tuh saya suka. Sekalipun cuma jarum sama benang gitu ya. Banyak orang yang suka berpikir, aku mau mulai usaha, berarti aku harus ngajuin proposal ke bank, pinjaman sekian puluh juta. Tadi Pak Pendeta bilang jarum sama benang bisa jadi berkat. Oke, jadi sekarang ini kita nggak mau mikir yang modal-modal gede, nggak usah. Yang saat ini kita mau pikirkan adalah apa yang ada di sekitar kita, lalu pemahaman aku mesti gimana supaya si jarum dan benang yang ada di sekeliling kita itu, ya, itu bisa kelihatan. Oh, ternyata penggorenganku itu bisa jadi menunjang ekonomi keluarga. Oh, ternyata setrikaanku itu bisa menjadi penunjang ekonomi keluarga. Ya, siapa tahu. Oh, ternyata kulit pangsit ya itu bisa menunjang ekonomi keluarga, siapa tahu gitu ya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tetapi sebelumnya saya mau share screen dulu, mudah-mudahan. Nah, ya, sebentar saya share sound. Oke, baiklah. Happy, fun, dan creative. Oke. Agak-agak bahasa ini bahasa halak kita ini ya. Jadi pasti pada ngerti semua ya kan? Ya, oke, baik. Ini kita mau bagaimana kita bisa mendukung ekonomi keluarga ya. Tapi emang saya mau ngasih ke ibu-ibu ide untuk mendukung ekonomi keluarga. Belum tentu. Mungkin yang malah akan lebih banyak berpikir ibu-ibu, bukan saya. Oke? Jadi sekarang kita mau mulai dari awal. Menjadi ibu itu tugasnya nggak pernah selesai. Setuju? Setuju. Menjadi ibu itu 24 jam sebenarnya kurang. Setuju? Iya, nggak pernah kelar-kelar. Ya, saya itu kadang-kadang gini, ini udah beres semuanya, udah beres. Begitu masuk ya pakaian yang belum dilipat banyak bener gitu ya. Ada aja yang nggak kelar. Perasaan udah semuanya dikerjain. Tetap aja yang separuh beres. Ada aja yang nggak beres. Namanya ibu-ibu tuh kayak gitu. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini sih buat seneng-seneng aja. Namanya mau happy, mau fun, mau kreatif ya kan. Jadi awal pembuka ini sebelum saya masuk ke bicara soal menjadi istri ya.
yang happy, fun, kreatif itu ada yang mau saya tunjukkan kepada ibu-ibu bahwa yang namanya menjadi seorang ibu itu tugasnya itu nggak kelar-kelar. Kayak ini, kita lihat ya. Coba lihat, emaknya ngelipat, ditaruh, anaknya kan? Nah, apanya nggak tahu tuh udah berantakan, udah keluar semua. Disapu, dia bongkar lagi. Ini anak mamanya bule. Ketemu mama-mama model kita dihajar sama sapu nih bocah. Ya kan? Nah, lagi mau dibikin, sekalian aja kita masukin dia di dalam mesin cuci. Ya kan? Riuh banget ya anak. Nih, mamanya lagi beresin lagi, dia bongkar sebelah sana. Kalau anak saya masukin dia ke tempat itu tadi. Ya. Lagi mau cuci piringnya ditutup padahal belum kelar. Coba. Nah, model kayak begini, gimana coba? Wah, hajar aja di pantatnya tuh ini banget buat dihajar, buat gitu. Nah, luar biasa, ya kan? Untung mamanya bule. Ketemu mama model kita habis belajarnya, kan? Iya. Nah, mamanya sampai capek, ya nggak kelar-kelar kerjaannya. Kita juga gitu ya, walaupun nggak punya anak kecil pun juga tetap aja nggak kelar-kelar urusan, ya kan? Jadi supir juga, ya kan? Jadi mbak juga ngosin kita kan? Jadi apalagi tukang cuci juga, jadi apalagi kita koki juga, ya kan? Jadi apalagi kita jadi guru juga, apalagi pandemi gini ya, beberapa ibu harus nemanin anaknya ya. Untuk belajar ya, segala sesuatunya tuh ya ampun. Ini saya sekarang ini posisi saya ya, jadi rumah kami ini sudah ada masing-masing bagiannya. Jadi suami saya di ruang tamu, ruang kerjanya kan, kalau Zoom, meeting apa gitu di ruang tamu dia kan, ada meja kerjanya. Nah anak saya yang kecil itu dia di meja ruang tamu, memang ada meja ruang tamu. Yang gede ada di kamarnya, dia udah di lab. Nah saya kebagian di mana tahu? Tahu nggak saya kebagian di mana? Di dapur. Jadi ini saya sebenarnya lagi di dapur. Ini di atas meja makan saya ini. Memang udah jadi kalau misalnya lagi Zoom begini, lagi goreng ikan gampang, ya kan? Saya offin kameranya, saya buru-buru ke sono, dibalik ikannya balik lagi gitu kan. Emang nasib ibu-ibu. Tangan sebelah nge-zoom, tangan sebelah motong sayur gitu, ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat nih gambaran seorang ibu, seorang istri di dalam Alkitab. Ya, kita lihat sama-sama ya. Semua ibu-ibu tahulah ayat inilah. Oke. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Ia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju. Untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu
pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sekarang saya bikin summary-nya nih. Saya bikin poin-poinnya nih dari Amsal 31 tadi ya. Kita lihat sama-sama ya. Ada poin-poin yang menggambarkan istri ini, si ibu ini. Ya, ini orangnya. Pertama sekali dia takut Tuhan. Yang kedua dia dipercaya sama suami. Yang ketiga dia bukan tipe peminta-minta. Yang keempat dia pekerja keras. Yang kelima makanan penting baginya. Ya, ibu-ibu, makanan itu penting. Naikin imun. Ya, nggak usah lah diet-diet. Ya, naikin imun itu makanan itu. Oke, makanan penting baginya. Dia pandai mendelegasikan tugas. Dia bijak berinvestasi. Kenapa saya bilang bijak? Karena nggak semua investasi dia mau ya. Dia hanya berinvestasi untuk sesuatu yang dia kuasai. Ya, nggak semua dia nggak bikin banyak usaha. Hanya usaha yang dia mampu untuk mengerjakan itu yang dia buat. Oke, dia seorang pekerja keras. Hatinya lembut. Gak tegaan sama orang. Ya, kita lihat dia antisipasi. Ya, maksudnya gini, dia nyiapin semuanya sebelum terjadi apa-apa dia udah disiap-siapin semuanya. Ya, dia seleranya tinggi biar kata tangannya kasar ya, karena bekerja keras tapi seleranya tinggi. Oke? Dia seorang pengusaha dan setiap katanya sesuai dengan teladan. Ibu-ibu, kalau kita lihat model kayak gini ya, kalau kita lihat model kayak gini, gambarannya sempurna. Bener nggak? Istri model begini sempurna. Ibu model begini sempurna. Sehingga kalau saya kasih poin-poin ini buat ibu-ibu, saya pun juga baca poin-poin ini buat saya, maka saya akan bilang begini. Sempurna itu. Mana bisa aku? Ya kan? Terlalu sempurna itu, standarnya terlalu tinggi. Gak bisa aku sampai di situ, ya. Boro-boro mau happy, lihat itu aja udah stres, ya kan? Boro-boro mau fun, lihat daftarnya aja, astaga nggak nyampe nih kita, ya. Boro-boro mau kreatif, lihat dia aja kayaknya udah minder, ya. Itu terlalu sempurna, mana bisa aku. Tapi saya mau kecilin lagi tadi dari ayat Alkitab yang segitu banyak saya jadiin poin-poin, ya kan? Nah, sekarang poin-poin itu saya kecilin lagi. Oke, saya kecilin lagi. Ibu perhatiin baik-baik karena nanti sebentar ibu-ibu tuh mau ngobrol. Ya, di dalam breakout room itu mau ngobrol. Nah, perhatiin baik-baik ini supaya nanti waktu ngobrol di breakout room ngerti apa yang mau diobrolin, oke? Nah, dari yang poin-poin tadi saya kecilin lagi jadi ini. Sebenarnya ibu-ibu, gambaran sempurna dari Amsal 31 ayat 10 sampai ayat 31 itu ya, tentang istri yang cakap itu sebenarnya gambaran sempurna dari istri yang cakap itu adalah ini. Itu doang. Ya, cuman ini doang. Semua poin-poin yang tadi kita lihat dan semua kata-kata Amsal tadi, cuman ini doang poinnya.
Dia adalah seorang perempuan yang nggak suka mengeluh. Karena kalau mengeluh nggak jadi apa-apa. Oke, dia nggak suka ngeluh. Aduh, udah mau musim salju. Bagaimana lagi nih musim salju datangnya kecepatan? Orang aku belum siap. Kalau banyak ngeluh, enggak jadi. Ya udah jam segini belum masak, belum apa. Kalau banyak ngeluh, enggak kelar. Ya. Wah itu si tetangga itu, aduh Pak, lihatlah Pak, kau, aduh apa namanya gajimu kurang itu Kak, aku lihat tetangga sebelah, udah beli dia kulkas, kita kulkas 1 pintu dari kita nikah sampai hari ini nggak diganti-ganti tuh kulkas 1 pintu. Tetangga udah punya kulkas 12 pintu, masa iya sih kita cuma 1 pintu gitu ya. Kalau banyak mengeluh, enggak ada perubahan. Oke, jadi hari ini ibu-ibu, ya, saya tuh yakin banget entah kenapa ya, waktu apa namanya Inang Onda ya pada ngomong bilang, Bu nanti dikasih lah ide-ide buat ibu-ibu ini kan harus ngapain. Saya tuh kok rasanya gini deh, kayaknya ide saya itu kalah deh sama idenya ibu-ibu ini. Kayaknya saya tuh idenya, ya elah, cemen banget ide saya. Jauh lebih bagus idenya ibu-ibu itu. Ya, sehingga hari ini belum tentu saya ngasih ide. Tetapi yang saya akan kasih buat ibu-ibu adalah gimana supaya nggak suka ngeluh. Ya, resep tips supaya kita nggak suka ngeluh. Punya rambut ikal, pengen rambut lurus. Kalau lurus kayaknya enak ya, gampang ya. Kalau mau konde, mau apa gitu ya. Dikasih rambut lurus, pengen. Aduh, ini kayaknya rambutnya terlalu lurus, terlalu licin. Nanti kalau mau konde malah kepleset-pleset. Ya ampun, maunya apa sih? Ya, supaya nggak ngeluh, saya kasih tipsnya. Oke, catet. Ini tipsnya. Sudut pandang, point of view, bahasa Bataknya, ya, point of view. Sudut pandang, karena sudut pandang itu punya kekuatan. Nanti saya buktikan, ya, kekuatan sudut pandang ini bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga. Kekuatan sudut pandang bisa membuat kita menerima dan mencintai anak-anak kita apa adanya. Kekuatan sudut pandang bisa membuat kita menerima situasi saat ini dengan hati yang tidak mengeluh. Tuh kekuatan sudut pandang. Ya, kita mulai ya. Oke, sekarang boleh di-unmute untuk jawab pertanyaan saya. Menurut Inang, ini ada 4 atau 3 baloknya? 4. Yakin? Coba hitung yang baik. Ya. Nah, coba hitung yang benar. 4 apa 3? Hah? Lihat dari sebelah sini 4, lihat dari sana 3. 4 apa 3? Bisa nggak dapat 3. 1 jawaban? 3. Hah? 3. 3. Yakin? Coba. Ya, 3. 3 apa 4? 3. Bisa berantem kita nih cuman gara-gara 3 apa 4 ini. Tergantung lihat dari sebelah mana, Bu Pendeta. Iya, Iya. tergantung lihat dari sebelah mana. Kalau kita lihat dari sebelah 3, kita akan bilang, ya aku cuma punya balok 3. Waktu kita lihat dari sebelah satunya lagi, puji Tuhan balokku ada 4. Tergantung dari mana kita lihat. Ini yang namanya kekuatan sudut pandang. Dan ketika ibu-ibu juga saya memakai kekuatan sudut pandang ini, itu sangat menentukan kelanjutannya. Oke, kita pelan-pelan ya, saya kasih pelan-pelan ya. Ketika kita bisa mengubah sudut pandang, kita melihat sesuatu dari sudut yang tepat, itu bisa menentukan kelanjutan ceritanya. Oke, kita lihat ya sama-sama ya. Berikut ini adalah kisah tentang ibu yang tadi di video awal. Dia kan tinggal di rumah sama anak-anaknya ya. Ya, saya juga di mute. Ya, dia tinggal di rumah, istrinya tinggal di rumah, suaminya kerja.
Oke. Waktu suaminya pulang, suaminya tanya, "Yang, gimana hari ini? Ya, gimana harimu di rumah?" Lalu kemudian dia mengingat apa aja yang udah dia jalani sepanjang hari. Kita lihat sama-sama ya. Ketika kita tepat memilih sudut pandang, itu menentukan kelanjutannya. Hey babe, how was your day? Ini yang dia bayangkan. So yeah, it was just a normal day. Apa kata-katanya? It's a normal day. Ini hari yang normal kok. Ibu-ibu, kita lihat apa yang dia jalani hari itu kan nggak riuh banget ya. Ya, repot banget ya. Tetapi waktu suaminya nanya gimana harimu, dia bilang ini normal, ini hari yang normal. Dan ibu-ibu tahu, ketika dia punya pemahaman bahwa ini adalah hari yang normal, ini bukan bad day, ini bukan hari yang buruk, it's a normal day. Ya, apa yang dirasakan oleh anaknya? Itu yang tadi saya bilang, kekuatan sudut pandang menentukan kelanjutannya. Waktu dia berpikir bahwa ini adalah hari yang normal, oke, dia dimampukan untuk apa? Dia dimampukan untuk melakukan hal-hal ini sehingga waktu papanya nanya sama anaknya, gimana harimu? Ibu-ibu perhatikan apa yang dikatakan, dilaporkan anaknya kepada papanya tentang ibunya. How was your day? Well, my mommy snuggled with me when I was scared. I love my baby sister so much. Dia cerita kalau mamanya meluk dia, ya, mamanya bawa mereka jalan ke supermarket, melakukan hal-hal menyenangkan. Dia jatuhin cake tapi dia ketawa bareng sama mama. Sehingga anaknya bilang ini hari yang terbaik. Oke? Saat ibunya berpikir bahwa ini bukan hari buruk, tetapi ini adalah hari yang normal, maka pengalaman yang dialami oleh anaknya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Anak itu kan gak bisa bohong. Apalagi masih kecil begitu, dia nggak bisa diajarin sama mamanya, nanti kalau papa pulang bilang yang baik-baik tentang mama ya nak, nggak bisa. Dia akan bilang apa adanya. Oke, dan ibu-ibu perhatikan, dia lapor sama papanya, dia suka hari itu. Itu yang tadi Pak Pendeta bilang. Ketika kita menjalani hari dengan sukacita, itu ngaruh ke anak-anak, ngaruh ke suami, ngaruh ke keluarga. Oke, sekarang yang namanya ke sudut pandang itu ibu-ibu, oke, bukan pura-pura nggak ada masalah. Yang namanya kekuatan sudut pandang itu bukan menyangkal adanya pergumulan, ya. Bukan saya minta ibu-ibu untuk mengubah sudut pandang, lalu nggak ada masalah di rumahku, rumahku aman-aman, saling sayang kami. Bukan begitu. Yang namanya mengubah sudut pandang itu adalah kita ini berjuang untuk melihat setiap kebaikan Tuhan melalui kesulitan itu. Ini lagi pandemi. Tetapi justru karena pandemi saya bisa ibadah, dan ibadah itu diikuti oleh orang di seluruh dunia. Kapan lagi saya dalam satu hari bisa ikut 5 ibadah tanpa nyetir kemana-mana? Nggak perlu bayar uang tol, cukup nyalain laptop, jadilah saya ibadah.
Ya kan? Saat ini nggak perlu repot-repot pakai aplikasi kalau mau belanja. Bisa nyari harga murah dari aplikasi, nggak ongkos, nggak perlu keluar, nggak perlu ngapa-ngapain, beli aja di situ. Ya, diantar ke rumah, nggak repot. Panas-panasan nggak perlu. Ya, perjuangan untuk melihat kebaikan Tuhan melalui setiap kesulitan itu kekuatan sudut pandang. Ya, itu sebabnya sekarang saya akan minta ibu-ibu untuk menentukan sudut pandang. Sudut pandang kita, oke? Saya mau ngasih tahu tentang kekuatan sudut pandang, bahwa kalau aku berpikir aku punya sudut pandang begini, itu akan menentukan langkahku. Oke? Siap? Kalau begitu, tolong di dekat situ ada kalender, ambil. Ya, saya butuh kertas sama alat tulis. Kalau nggak punya pulpen, karena kita emang udah jarang banget kemana-mana, pensil alis. Ya, pensil alis boleh dipakai, oke? Bolehlah pakai pensil alisnya, atau eyelinernya, eyeliner, atau yang mana-mana lah, yang pokoknya bisa buat nulis lah ya. Ibu-ibu jawab pertanyaan saya, pilih mana yang ibu-ibu mau. Jadi ini nggak boleh dipikirin. Oke, nggak boleh dipikirin. Saya kasih kata-katanya, ibu-ibu langsung milih. Oke, misalnya untung rugi. Untung lah, tulis untung. Jadi jangan mikir, oke? Kapan lagi kita menjawab sesuatu tanpa harus mikir? Saya kasih kesempatan nih. Ibu-ibu jawab nggak usah mikir. Ya, mana kertasnya coba? Kertas sama pensil alisnya mana? Oke, ya. Tapi jangan coret-coret di Alkitab ya. Di kalender aja kalender ya. Sudah siap? Nggak boleh mikir. Oke? Sip. Ngangguk ke, jadi saya juga lihat ibu-ibu. Oke, udah suaranya nggak ada, mukanya juga nggak ngangguk, saya yang bingung. Oke, siap? Yang pertama. Jangan mikir ya, ingat ya. Saya lihat di sini ada yang mikir, langsung saya taruh di waiting room. Galak banget, galak. Oke, ya, ini yang pertama. Suruh keluar si princess itu. Udah Kak, makan aja. Ya, muka lambung. Cepetan tulis. Muka lambung, udah? Oke, lanjut yang kedua. Bisa makan tapi nggak bisa beli, atau bisa beli tapi nggak bisa makan? Bisa makan tapi nggak bisa beli, atau bisa beli tapi nggak bisa makan? Pilih yang mana? Bisa makan tapi Jangan bilang bisa makan, bisa beli. Jangan, itu mah curang namanya. Enggak, itu nggak jadi pilihan. Bisa makan tapi nggak bisa beli, atau bisa beli tapi nggak bisa makan. Pilih mana? makan tapi nggak bisa beli. Tulis ya, tulis, nggak usah dijawab di sini, tulis. Nanti ketahuan lagi ya kan? Kalau ternyata kita udah banyak yang pantang-pantangan makannya ya kan? Padahal udah bisa beli sekarang. Dulu mah nggak bisa beli, tapi bisa makan. Aduh, sekarang udah ada duitnya, nggak boleh makan sama dokter. Ya, sudah. Berikutnya, rumah berantakan, rumah rapi. Silakan. Rumah berantakan, rumah rapi. Sudah? Oke, lanjut. Enak banget. Pendapat orang, pendapat sendiri. Pendapat orang, pendapat sendiri. Sudah? Berikutnya, bikin sendiri, beli. Bikin sendiri, beli. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke. Saya tadi kan bilang, kekuatan sudut pandang menentukan kelanjutannya. Ya, jadi sekarang kita lihat yang punya jawaban. Ayo lihat jawaban yang pertama. Lihat jawaban pertama. Ayo, yang kita punya jawaban pertama tadi. Sudah? Cek. Kita sekarang mau cek nih. Udah ya? Yang pertama. Siapa yang jawab muka? Nah, nih jadinya. Waktu kita milih muka, itu berarti nggak apa-apa kita Terima kasih. Yang penting bagus waktu di foto.
ya kan? Jadi gitu sudut pandangnya, ya kan? Saya lebih milih muka, bukan lambung. Berarti nggak apa-apa saya mah. Yang penting waktu difoto bagus, nggak usah pakai acara duck face, udah bagus, ya. Kalau kita milih lambung, jadinya nggak apa-apa, difoto bunder banget, ya. Yang penting nggak perlu minum obat mah. Nah, sudut pandang menentukan kelanjutannya, oke? Sekarang yang kedua, ini nggak ada yang salah benar, nggak ada. Ini cuma mau nunjukin ke ibu-ibu bahwa sudut pandang itu punya kekuatan, oke? Jadi jangan bilang ya salah dong saya, jangan. Ini cuma mau bantu kita untuk melihat lebih jelas tentang sudut pandang, oke? Sekarang kita yang kedua, siapa yang bilang bisa makan bisa, uang nggak ada? Ya, maka sudut pandangnya nanti akan menolong dia untuk ini, cari uangnya supaya bisa makan, kan gitu, ya kan? Makannya bisa, uangnya nggak ada, nah ada ngepeng, nggak apa-apa, kita cari, oke? Supaya kita bisa makan. Kalau yang milih makannya nggak bisa, tapi uangnya ada, nah sudut pandangnya jadinya bikin kita jadi apa? Minum obat supaya bisa makan, ya kan? Minum obat diabetesnya supaya bolehlah kita makan donat 1-2 potong, ya kan? Nggak kepikiran mau udahannya mau gula. Oke, sudut pandang mempengaruhi tindakan selanjutnya. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Pilih rumah berantakan atau rumah rapi. Pilihan mana aja, yang penting ada kelanjutannya. Buat mereka yang milih rumah berantakan, pemahamannya nanti gini. Nanti diberesin, yang penting anak senang. Coret-coret aja dindingnya, nak. Nggak apa-apa, coret-coret aja, ntar Desember cat lagi nih dinding. Yang penting kau senang. Oke? Tapi kalau yang milih rapi, lain lagi. Dia akan bilang, anak ini yang penting dilatih. Waktu dia sudah terbiasa untuk ngerapin rumah, saya juga senang karena rumah tetap rapi dan anak sudah terbiasa dengan rapi, gitu. Jadi yang satu fokus anak senang, yang satu fokus anak nanti bisa terbiasa. Nggak ada yang salah. Boleh dua-duanya. Tapi nanti kita sendiri yang menjalani, begitu ya, menjalani selanjutnya ya. Jadi ini sesuai, tidak ada benar salah ibu-ibu. Oke, ini hanya untuk menentukan, untuk menolong ibu-ibu dan saya. Oh, kalau saya sudut pandangnya begini, maka inilah tindakan saya. Lanjut. Yang peduli pada pendapat orang, maka ya bagi dirinya dia akan bahagia kalau tergantung apa kata orang. Wah, dah kurusan dah, gitu. Wah, bahagia banget ya, gitu ya. Ketemu sama orang ya. Oh sekarang ini ya lebih glowing ya, ya bahagia dia. Ya, tetapi ada orang yang juga yang punya sudut pandang pendapatku lebih penting. Berarti dia akan berpikir bahagiaku aku yang nentuin. Jadi sekalipun misalnya dia ketemu Dak, kayaknya sekarang makin lama makin gendutan dah. Nggak apa-apa lah, biar aku gendut nggak apa-apa. Suamiku tetap sayang kok sama aku. Tandanya aku dirawat sama suamiku. Ya kan? Nggak ada masalah. Ada orang yang bahagia karena bergantung pada pendapat orang, nggak salah. Selama itu membuat dia bahagia, gitu ya. Tetapi ada orang yang bahagianya dia nggak peduli. Kita mau bilang, ih gendut amat, ih jerawatan, ih hitam, ih keriting, ih apa, dan dia cuek aja. Yang as long as I'm happy, so what, gitu loh, so what, ya kan? Nah itu berikutnya, bikin sendiri atau beli, nggak ada yang salah. Karena kalau yang bikin sendiri dia akan punya pemahaman, nggak apa-apa repot, yang penting aku puas. Aku masak sendiri arsiknya, aku puas makannya, gitu. Sementara yang beli, buat aku yang penting praktis lah, nggak apa-apa keluarin duit sedikit daripada aku capek-capek lah. Aku kemarin baru habis pedicure, manicure ya, nanti jadi rusak lah kukuku, nggak apa-apa lah aku keluarkan uang lebih banyak. Yang penting aku makannya enak, nggak usah pakai acara tanganku kuning-kuning. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Itu menentukan tindakan selanjutnya. Oke? Jadi janganlah nyinyir sama orang yang mau beli, atau jangan juga nyinyir sama orang yang mau bikin sendiri, ya kan? Oke, masing-masing orang punya sudut pandang, ya. Ini akhirnya kita akan sampai di sini. Setiap sudut pandang itu ada plus dan ada minus. Karena itu kita perlu pahami dan kita perlu menjadi bijak. Oke, nah sekarang
Pandemi dengan semua kesulitannya. Pandemi ini memang luar biasa ya Ibu-ibu ya. Ya. Pandemi ini bikin kita apa ya? Ada banyak hal yang direnggut dari kita. Oke, pandemi ini. Yang harus ngalamin penurunan penghasilan, yang kehilangan penghasilan, yang kehilangan pelanggan, yang terpaksa usahanya harus tutup, yang anak-anak harus di rumah, yang kita mesti nambah kuota buat belajarnya anak-anak, yang kita juga harus tarik urat gara-gara anak-anak ini harus ditemenin belajar, sementara kita udah nggak ingat satupun pelajaran kita waktu sekolah dulu. Ya, anak saya yang satu kelas 11, aman lah, suruh belajar sendiri. Yang satu TK. Oh, tapi saya pinter. Anak saya yang itu saya bilang bantuin adikmu. Ya, masa mamanya yang bantuin, ya kan? Jadi otaknya jalan. Bukan saya yang nemenin anak yang masih TK, kakaknya aja. Ya, aman. Jadi stresnya enggak ini. Nanti kalau kakaknya pas aku lagi mau belajar ya, baru mamanya nemenin. Gak apa-apa lah ya, cuman gunting-gunting doang kalau TK mah. Oke? Sekarang ini segala sesuatu berubah. Ya, kondisi kita beda-beda. Ya. Kita harus bagaimana? Ya, kita harus bagaimana dengan pandemi ini? Saya mau titip 2 hashtag. Kalau anak sekarang bilangnya hashtag. Ya, hashtag untuk diingat-ingat. Jadi kalau nyari di media sosial gampang. Ibu-ibu, pelajaran dari webinar hari ini cuma 2 ini doang. Ingat ya, cuma 2 ini doang hashtagnya. Oke, yang pertama, jangan mengeluh. Amsal tadi ngajarin kita. Istri itu menurut kita dia sempurna. Sebenarnya bukan lantaran dia sempurna, tetapi dia melakukan apa yang mungkin nggak kita lakukan, yaitu dia nggak ngeluh. Hidupnya juga mungkin sulit, tetapi dia nggak ngeluh. Oke? Jadi hashtag pelajaran pertama dari webinar hari ini adalah, ibu-ibu jangan mengeluh. Mau happy, mau fun, mau kreatif, jangan ngeluh. Ya, itu yang pertama. Oke? Jangan ngeluh. Aku pengen bikin ini, nggak ada panci kuyang itu. Aku pengen bikin, nggak ada ini kuyang ini. Aduh, harus ada modal. Jangan ngeluh. Oke? Duh Tuhan, kenapa aku dikasih suami kayak gini Tuhan? Ya elah, dulu ngejar-ngejar. Ya kan? Dulu berdoa puasa biar diajak kawin sama dia. Sekarang baru bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan aku dikasih suami kayak gini? Ya elah, telat Bu, telat. Ya, tetaplah cintai dia padanya sekalipun dia semakin lebar ya. Lihat dari sudut pandang lain bahwa laki-laki yang menerima kita apa adanya cuma dia. Oke, jadi kita tetap cinta sama dia, ya. Kopinya tetap dikasih kopi terbaik, nggak ada apa-apa lain di dalam kopi itu selain cinta, oke? Ya, jangan mengeluh ya. Ini yang pertama, oke? Yang kedua adalah bijak menentukan sudut pandang. Ini susah loh, susah nih. Jangan mengeluh aja udah susah, tapi yang menentukan sudut pandang ini lebih susah. Makanya saya tulisnya di situ bukan menentukan sudut pandang doang, tapi saya bilang bijak menentukan sudut pandang. Oke? Karena emang harus bijak. Ya. Tuhan kasih aku anak kok kayak gini banget sih, anak nggak bisa diatur banget sih Tuhan, ya ampun, nyesel aku ngelahirin dia gitu ya. Nah, itu karena kita lihat dari sudut pandang begitu. Diubah sudut pandangnya. Anak inilah yang ngajarin aku jadi ibu. Anak inilah yang ngajarin aku bagaimana harus menghadapi dunia yang kejam ini. Anak inilah yang mengajarkan aku arti ketulusan. Gitu, dilihat dari sudut yang lain. Waktu mau mengeluh, jadi mengubah sudut pandang itu membantu kita untuk nggak ngeluh. Ya, oke. 2 nih aja nih ya. Ini cuma 2 nih ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Uang, hepeng. Itu kita atur atau kita diatur? Ya? Uang itu kita atur atau kita diatur? Kita atur. Hah? Kita yang atur. Yang ngatur. Saya yang ngatur, atur. Kita yang ngatur ibu-ibu. Jadi uang itu
Dia mau 3 digit di depan, ya, punya 100 juta di tabungan, dengan punya cuman 100.000 di tabungan, yang 100 juta bisa nggak cukup kalau kita yang diatur oleh 100 juta itu. Tapi kalau kita sekalipun kita hanya punya 100.000, namun ketika itu 100.000 kita atur, cukup. Ada teman saya, suaminya dokter, ya, bukan orang GKPS. Jadi mohon maaf nih, yang suaminya dokter, mohon maaf nih ya, bukan saya, kita kan saya juga nggak kenal ya kan. Mohon maaf nih, yang suaminya dokter, bukan Anda, bukan Anda. Mohon maaf ya. Teman saya ini bukan orang GKPS, ya. Nah, dia bilang buat saya begini, kan suaminya dokter, duitnya banyak ya kan, karena udah dokter senior. Dia bilang, aku tuh bingung ya. Dulu waktu suamiku masih penempatan di daerah, gaji kami 500.000, cukup. 500.000 cukup. Sekarang suamiku gajinya udah banyak banget, tapi kenapa nggak cukup? Makanya saya bilang ibu-ibu, yang namanya uang itu kita yang atur. Jadi kalau ibu-ibu mengeluh tentang uang, berarti ibu-ibu lagi diatur sama uang. Begitu, itu tandanya. Aduh, nggak cukup ini uang ini untuk 1 bulan. Itu berarti kita lagi nggak ngatur, kita lagi diatur. Oke? Jadi kita sepakat ya, kita yang ngatur uang. Kayak mana lah uang itu ngatur kita? Nggak mungkin dan nggak boleh. Ya, bilang sama tuh uang. Jadi kalau suami ngasih gaji atau ibu-ibu terima gaji gitu ya, langsung bilang sama uang, kau ku atur, ikut kau sama aku. Ya kan? Jangan coba-coba kau ngatur aku. Kalau kau ngatur aku kasih kau ke orang lain. Ya. Oke, ibu-ibu jangan tegang-tegang Bu, ini buka kenapa pada tegang semua ya, ampun. Aduh, saya live room aja nih, live aja nih kalau kayak gini nih. Jangan tegang mukanya, yolo. Bicara juga sampai keder mau ngomong ya. Berikutnya. Nganggur, ya. Nganggur. Ibu pendeta. Ya. Bicara soal nganggur. Saya kasih pilihan ya sama ibu-ibu nih. Kalau situasinya nih kita atau siapapun lagi nganggur. Apa yang kita lakukan? Cari kerja lalu bertahan tiap hari dengan tabungan, ya. Kita cari kerja nih, nunggu dipanggil, cari kerja nunggu dipanggil, terus hari-harinya tuh kita bertahan dengan tabungan sampai dipanggil, bukan dipanggil sama yang maha kuasa, bukan, dipanggil untuk kerja, ya. Atau kita bikin usaha, pakai tabungan itu, emang untungnya kecil, tapi kita bikin usaha. Kira-kira pilih mana? Bikin usaha. Kan? Orang Batak bikin usaha. Bikin usaha. Ya, kepikiran kita. Biar kata untungnya masih kecil, biar kata untungnya kecil, yang penting tiap hari 2.000 perak masuk. Ketimbang kita nunggu dipanggil bekerja, ya, dipanggil kerja, pakai bertahan dengan tabungan, begitu kita lihat tabungan itu saldonya makin habis, kita dipanggil sama yang maha kuasa karena stres. Iya kan? Jadi memang benar, sepaham nih kita nih. Ya, satu sudut pandang nih ibu sama saya nih. Kita bikin usaha nggak apa-apa, untungnya kecil nggak apa-apa. Kita udah mulai sepakat nih ya, untungnya kecil 2.000 perak nggak apa-apa. Iya. Yang penting ada pemasukan tiap hari. Oke? Nah, sekarang hidup kan cuma sekali ya. Ya kan? Hidup cuma sekali. Itu sebabnya sampai detik ini saya takut naik pesawat. Takut mati. Bayangan saya kalau naik pesawat mati aja gitu. Jadi takut anak saya masih kecil-kecil, saya bilang Tuhan jangan dibikin mati dulu lah aku nih. Anakku masih kecil-kecil, Tuhan ya ampun kasihan banget dia kalau nggak tega aku di dalam kubur, nggak tenang aku nanti Tuhan. Ya hidup itu cuma sekali, oke? Nah sekarang saya kasih pilihan nih buat ibu-ibu. Usaha dulu baru nikmati apa usaha sambil nikmati? Usaha sambil nikmati. Nah, sepaham lagi nih. Yang nggak sepaham sama kita nggak usah dikawanin. Ya, ibu-ibu perhatikan ya. Ini beda loh. Kalau ibu-ibu berpikir bahwa aku usaha dulu baru aku nikmati, emang kita tahu kita punya baru dinikmati itu kita tahu.
Emang kita tahu kita punya kesempatan untuk aku usaha aja dulu sekarang, aku kumpulin aja dulu Tupperware itu biar banyak dulu, nanti lama-lama aku nikmati itu semua Tupperware, aku taruh di lemari kaca, aku pandangin satu-satu itu Tupperware, ya kan? Anak saya sampai bilang, aduh aku kalau pulang nggak bawa Tupperware mama mati aku. Sampai dia bilang, aduh, bah ibu sekarang tuh sadis-sadis ya, masa sih anak harganya dibawa Tupperware. Tahu setengah mati kita ngumpulin itu Tupperware, ya kan, baru kau hilang-hilangin lagi, nggak bayar pun. Ya, jadi ibu kita lihat ya, waktu kita berpikir bahwa aku usaha dulu, aku kumpulin dulu uang apa emas apa segala, nanti baru aku nikmati. Ibu-ibu, emang kita punya nanti? Emang ibu-ibu yakin kita ini punya nanti? Ya kan? Jadi kalau saat ini lagi usaha sambil dinikmatin. Ya, saya lihat banyak sekali orang yang kerja, kumpulin, beli rumah, beli aset, beli ini. Dia lupa untuk menikmati hidup. Lalu kemudian ketika Tuhan memanggil dia, anak-anak berantem sama itu warisan yang ditinggalin. Iya kan? Kalau anak-anak berantem, kadang-kadang begini, aduh rumah yang di situ aku jual aja, terlalu jauh itu rumah yang dibeli sama si mama. Gak bisa aku tinggal di tempat kayak gitu, terlalu jauh itu tempatnya. Padahal kita mati-matian berusaha untuk beli rumah di situ demi anak-anak. Tapi malah dijual sama dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu ingat, dalam segala usaha ibu-ibu penting untuk menikmati. Seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, supaya keluarga kita senang. Ya kan? Jangan ngotot nyari duit doang. Lalu kemudian kita nggak nikmatin. Saya dari sejak anak saya masih kecil, dari kami belum punya kendaraan sampai kemudian punya motor, tetangga-tetangga tahu saya orang kaya. Padahal dia sampai-sampai saya jualan pulsa. Ibu-ibu, saya udah pernah jualan pulsa. Zaman dulu kan handphone itu kan ada antenanya itu ya, antenanya handphone ya. Nah, biasa kan suka ada aksesorisnya ya, saya jualan aksesoris. Bukannya untung diutangin mulu sama tetangga, mau nagihnya kagak berani. Ya tetangganya lebih galak ya. Ya bangkrut lah jadinya, ya. Tapi semua tetangga tahunya saya orang kaya. Kenapa? Nge-mall mulu, ya. Padahal pergi ke mall itu nggak ngapa-ngapain, dari rumah udah janjiin anak, kita ke mall nggak ngapa-ngapain ya, nggak boleh beli-beli macam-macam ya, cuma buat jalan-jalan doang gitu. Nikmatin ibu-ibu, nikmatin, ya. Jangan sayang nanti sayang di rumah aja. Nanti pas waktu Tuhan panggil, aduh Tuhan. Belum sempat lihat mall yang baru. Nah kan nyesel, udah keburu dipanggil dah tuh. Oke? Ya, jadi kita sepakat ya, sepaham kita ya. Usaha sambil nikmatin, jangan lupa untuk nikmatin hidup. Oke? Sekarang kita udah sepaham nih. Oke, udah sepaham kita nih. Sekarang sebelum kita ngobrol, ya, ngobrol itu maksudnya diskusi. Cuman kalau saya bilang diskusi nanti semuanya pada leave. Makanya saya nggak mau pakai kata diskusi. Nanti tuh ya elah diskusi lagi. Udah keluar aja. Ingat ya, saya udah bikin perjanjian darah tadi ya. Udah ada perjanjian darah antara kita ya. Jangan coba-coba ada yang leave ya ibu-ibu ya. Mohon maaf nih ya, didoakan ya sama pendeta. 2 pendeta ngedoain. Oke? Ya, sebelum ngobrol mari pertimbangkan ini. Ini adalah cerita tentang Daud. Ya. Ini waktu Daud lari ke gua. Karena dia dikejar sama Saul. Ya. Dia ngumpet di gua, terus tiba-tiba Saul masuk ke gua ya, untuk buang hajat, dan Daud tahu bahwa dia begitu dekat dengan Saul yang ingin membunuh dia, Saul yang mengejar dia, Saul yang membuat hidupnya nggak nyaman, itu ada di depan matanya. Saul nggak tahu kalau dia juga ngumpet di gua yang sama. Ini yang dilakukan Daud untuk orang yang ingin membunuhnya. Kita lihat sama-sama ya. Saul nggak tahu kalau di belakang ada Daud. Daud tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kepada Saul. Dia memotong ujung jubah Saul. Padahal dia bisa saja membunuh Saul. Majesty. Saul kaget. Karena Daud nggak membunuh dia, padahal Daud sedekat itu dengan dia.
Sehingga kita belajar hal ini dari Daud. Mau bicara mengenai fun, mau bicara mengenai happy, mau bicara mengenai kreatif, kita punya sudut pandangnya Daud. Ketika dia dikejar, ketika dia diancam, dia enggak dendam, malah Daud membuat Mazmur 57. Mazmur 57 ini menjadi sudut pandang yang menentukan sikap Daud terhadap Saul. Sekalipun Saul mengejar dia, sekalipun Saul ingin membunuh dia, tetapi yang kita baca di dalam Mazmur 57, waktu Daud lagi ngumpet di gua, kita bisa melihat sudut pandang Daud yang membuat Daud tidak membunuh Saul. Oke, sehingga kita bisa tahu bahwa dalam kesulitan apapun kita bisa tetap happy dan fun. Ya, dan ibu-ibu perhatikan. Buat yang tahu, ayo nyanyi bareng-bareng. Mazmur 57. Oke? Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Tuh, lagunya kayak gitu. Ya kan? Kalau orang lagi susah, lagi sedih, lagi terancam, lagi mau dibunuh, masa iya dia nyanyi? Yang ada dia nyanyinya lagu apa? Desember kelabu selalu menghantui. Nah, nyanyinya malah begitu. Ya kan? Tetapi ini enggak, dia dikejar, dia diancam mau dibunuh, namun dia menentukan sudut pandang yang tepat terhadap Saul, bahwa Saul adalah orang yang diurapi Allah, sehingga dia enggak akan memperlakukan Saul dengan buruk. Itu sebabnya di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Daud bisa menyanyi, hatiku siap, ya Allah hatiku aku siap. Orang kalau lagi sedih nggak mau pagi, takut sama pagi, karena pagi berarti kenyataan. Tapi Daud bilang apa? Aku bangunkan si fajar. Hei matahari, bangun kau. Ya, walaupun dia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Itu sebabnya sekarang ibu-ibu dan ibu-ibu deh, bukan saya, ibu-ibu. Kita mau ngobrol, oke? AKA atau alias diskusi. Saya mau ingatkan bahwa kita sudah sepakat dalam hal ini. Uang itu kita yang ngatur. Nganggur itu bikin usaha, sekalipun untungnya cuma 2.000 perak. Oke? Dan hidup itu cuma sekali, itu sebabnya usaha apapun yang dijalani sambil dinikmatin. Ya ibu-ibu ya, jangan ngotot. Nikmatin. Karena hidup cuma sekali. Kecuali ibu-ibu punya stokan hidup, boleh. Hidup yang sekarang buat susah-susah dulu, nanti hidup berikutnya buat nikmatin. Cuman kita hanya punya satu hidup. Oke? Nah, ini dicatat supaya nanti di breakout room nanti ibu bisa apa sih namanya, bisa langsung ngobrol gitu ya. Yang akan ibu-ibu bicarakan adalah ini yang untuk diskusinya. Ibu-ibu kasih waktu di grup nanti ya, di breakout room, di kelompok diskusi nanti, ibu-ibu hanya kasih satu ide aja, satu aja. Ide usaha kreatif. Syaratnya ide ini adalah, ya, ibu-ibu mau kasih ide apapun, ini saya kasih syarat. Modalnya harus kecil, oke? Untungnya juga harus kecil, ya wajar dong, masa modal kecil untung gede, itu mah namanya kita ngepet, ya kan? Cuman butuh lilin doang. Lilin langsung udah jadi kaya. Tiba-tiba tuh kita punya anak kecil datang niup lilin, nah kelar udah. Ya kita nggak balik. Oke? Modal kecil,
untung kecil bisa dikerjakan dari rumah. Oke? Jadi usahanya ini harus bisa dikerjakan dari rumah. Ya di depan rumah kek, apa di garasi kek, atau memang bisa di rumah, nggak usah pakai acara garasi-garasian juga bisa. Pokoknya itu dikerjakan dari rumah, nggak keleleran lah maksudnya. Oke? Dan menggunakan apa yang ada, maksudnya apa yang memang kita punya gitu. Ya, modalnya apa yang ada di sekitar kita itu yang kita gunakan. Macam misalnya panci ya pancinya kita, oven ya ovennya kita gitu. Oke, nah saya sekarang mau ngasih contoh nih. Yang ini udah ditulis ya. Nah sekarang saya mau ngasih contoh. Jadi orang ini dia di PHK Ibu. Ya, dia di PHK lalu kemudian ya seperti tadi, nggak apa-apa deh untung kecil, nggak apa-apa. Yang penting saya mau usaha. Ya, ini anak Tuhan juga nih, namanya Eki Oktavianus kalau saya nggak salah. Ya, makanya ibu-ibu sering-sering nonton TikTok kayak saya. Saya mah sering banget nonton TikTok. Karena banyak hal baik dari TikTok. Asal TikToknya jangan yang joget-joget itulah. Memalukan banget mama joget. Ya kan? Padahal udah banyak lah lemak kita ini kan. Terus joget-joget. Malu kali. Tapi kalau mau joget juga nggak apa-apa. Kalau itu bikin hati senang mah joget aja. Ya. Cuman maksudnya saya kalau buka TikTok itu untuk ngelihat yang kayak gini. Oke? Jadi menambah semangat. Menolong saya untuk. Apalagi yang kalau resep-resep masakan. Ya kan gampang-gampang rupanya masak. Ternyata selama ini saya tuh mikir masak itu susah, ternyata gampang kali masak itu, ya. Karena dikasih tahu sama orang ini loh tipsnya. Ternyata ngerebus daging itu nggak usah lama-lama. Kalau mama saya kan ngajarinnya rebus sampai 2 jam gitu ya. Apalagi kalau nggak punya panci presto. Ternyata itu cuma pakai 5:37. Kalau ngerebus daging, ya 5 menit direbus, 30 menit apinya dimatiin. Setelah 30 menit, 7 menit dinyalain lagi. Empuk ibu-ibu. Nah, dapatnya dari TikTok. Nah, dapat resep kan sekarang kan cobain aja. Kalau nggak percaya mah ya. Kemarin bikin daging bak kecap juga begitu aja. Empuk. Oke? Nah, habis ini cobain ya. Nah, ini orang dia buka usaha kecil-kecilan setelah dia kena PHK. Ya, setelah dia kena PHK dia buka usaha kecil-kecilan. Kita lihat ya. Dia belanja, terus dia bikin warung kecil, warung mie, ya. Pernah selama 3 hari cuma orang beli ribuan lebih. Tapi dia nggak patah semangat, dia tetap berusaha apalagi yang dia buat. Sehingga puji Tuhan katanya sekarang udah punya partner, ada cabang rupanya dia. Ya, ibu bisa lihat ya. Cuman warung kecil, warung mie doang. Pernah 3 hari nggak ada orang yang beli mie. Cuman beli teh doang. Tapi dia nggak putus asa. Dia tetap jaga warungnya. Sehingga sekarang warungnya bisa berkembang. Oke? Nah, sekarang ibu-ibu silakan ngobrol di breakout room. Waktunya untuk admin saya titip ya. Waktunya 30 menit di breakout room. Oke? 30 menit di breakout room. Sudah? Kalau sudah, saya stop share, lalu silakan untuk admin tolong dibereskan, ya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Pendeta Grace. Kita akan membagi kelompok untuk yang ulang tahunnya aja ya, kelahirannya di bulan Januari dan Februari itu ambil breakout room-nya yang Esther, ya. Esther itu Januari, Februari. Udah tahu cara ambil yang di paling, kalau di handphone dia paling atas di sudut kiri, nanti ditekan itu ada pilihannya. Ada 8 pilihan, nama-nama ruangannya masuk ke situ. Jadi saya tentukan dulu ya. Untuk Januari dan sampai dengan Februari Esther, tulis aja dulu. Januari, Februari itu Esther. Maret, April itu Ruth. Nama ruangannya, nama roomnya Ruth. Maret, April. Mei, Juni, Maria. Juli, Agustus itu Dorcas. September, Oktober itu Hana.
November, Desember itu Sarah. Ya. Saya ulang, Januari, Februari Esther, Maret, April Ruth, Mei, Juni Maria, Juli, Agustus Dorcas, September, Oktober Hana, November, Desember Sarah. Dipilih, jika pakai laptop dia ambil yang di bawah sebelah kanan kita. Kalau pakai handphone dia kiri atas ya. Dan jika yang tidak bisa tetap di sini. Kita akan bikin kelompok sendiri di sini, di ruangan ini. Sebentar, coba host admin tolong dibuka semua suaranya. Udah tuh, udah dibuka tuh. Udah dibuka semua suara? Iya, coba dibuka. Coba dibuka, bisa pada bisa buka, kan? Coba buka semua suaranya. Semua peserta membuka suara. Udah tuh. Semua unmute Ya, gitu. oke. Paham yang sudah saya sampaikan ini, kita akan memasuki ruangan masing-masing kelompok. Yang tidak paham bisa menyebutkan gereja dan namanya. Kok bisa join ya? Bisa join. Saya sudah sampaikan tadi untuk nama-nama ruangannya sudah paham. Ini untuk Sudah ya, coba sekarang kita masuk. Masing-masing sudah tahu bulan kelahirannya, masuk ke ruangan yang saya sampaikan tadi. Tidak bisa tetap di ruangan ini. Aku panitia. Semuanya is inviting you to join panitia. Oktober aku Hana. Yang Agustus September. Dorcas, mana Dorcas? Mana sih? Kalau di laptop ada kok tulisan breakout room tuh, diklik aja. Dibaca. Handphone nggak ada. Kalau di handphone di sebelah kiri ada tanda kotak-kotak, diklik. Join. Ya, diklik terus masuk ke Dorcasnya tuh nggak bisa. Aku Nggak bisa mana? Yang ngerti. Mana? Dorcas mana? Aulang boyon nang. Aku juga nggak bisa masuk ke Dorcas. Nggak bisa ke Dorcas. Sudah ada Dorcasnya, tapi tidak bisa masuk ke Dorcas. Tapi yang lain sudah ada di dalam. Klik join nang, klik join kalau udah keluar itunya. Nggak ada Dorcasnya keluar. KRNI. Dorcasnya mana? Maya. Tuh. Kan udah diklik nggak bisa. Sebentar. Kalau kayak gitu kita tanya hostnya ya. Kalau yang nggak bisa diam aja di. Kalau yang nggak bisa diam aja di ruang utama. Nggak bisa. Ya, ibu-ibu jangan panik. Oke, Enggak panik. Nggak panik. Ya. Yang bisa join Santai aja, santai. Hanya melaporkan saja. Iya. Santai kita ya, Nang, kan kita mau happy and fun. Iya, happy kita ini. Hanya kita nggak bisa masuk. Saya sudah bisa. Happy kita. Sudah. Yang tidak bisa tetap di sini ya. Saya juga di ruang utama kok, nggak pindah. Nemenin. Halo. Coba situasi normal pakai HP apa pakai laptop? Handphone. Coba di kiri atas ada kotak 4 enggak? Nggak ada kelihatan. Sebelah kiri Nang. Kiri atas. Iya, nggak ada. Ada ya? Balik pun ini handphoneku. Kok gitu ya? Nggak ada. Join Kak. Nggak ada joinnya. Coba situasi normal di grup apa? Di grup Hana. Bulan berapa? Pemasuk HAM. Pindahkan. Aku Dorcas kok nggak bisa sih? Mungkin si payung kamu grup A, Anggi. Maria. Iya. Panggil.
Nuriati tidak bisa di Dorcas. Oh iya. Nurdenta Maria. Helmi. Aku dibalikin ke sini. Yang ada. Yang kembali ke bedroom, balik aja lagi, join lagi, nggak apa-apa. Ya. Itu settingan breakout room-nya udah mau di close lagi. Iya ya, kok masuk kayaknya. Kenapa di close Gimana, lagi? Dek? Coba bikin. Keluar masuk. Enggak, jadi yang bisa nge-close itu kan co-host. Takutnya di-close sama co-hostnya. Nggak bisa nih. Kok bisa kalau Ngemeng-ngemeng tadi di grup disuruh keluar lagi. Mental. Smartphone ya. Iya, mental ini. Ini udah mau 25 detik lagi close lagi dia. Iya. Gimana? Nggak bisa aku. Katanya ada kotak-kotak persegi di sini. Nggak ada pilihan lagi. Sabar Nang, sabar. Ganti hostnya yang pindah ini ya. Kalau pada nggak bisa pindah. Mau bikin ada Udah usaha. pindah tadi, udah ngobrol. Mental. Ngobrol. Nggak bisa. Aku nggak masuk Dorcas, terus dikeluarin lagi. Nanti ada lagi yang ajak join, masuk lagi. Jadi balik nih. Kenapa Sorry, nih? kenapa kelempar-kelempar ya? Esther, kita udah kelempar nih. kelempar terus. Gini deh, gini ya. Untuk sementara co-hostnya saya matiin ya. Kita juga balik-balik lagi nih, udah Iya, bicara Kak. hostnya matiin Kami aja. udah mulai ngomong, malah di. Nah, co-hostnya saya matiin dulu ya. Soalnya takutnya salah ini. Udah bolak-balik ya. Bentar lagi keluar nih. Lagi ke sini. Tinggal 15 Balik lagi menit, ke Bang. sini kita. Tenang. Bentar ya. Hostnya tidak boleh ikutan masuk record room. Kalau chat room bisa balik lagi semuanya. Saya ke Esther kelempar terus sudah 5 kali loh. Sama Sabar. Lagi ngobrol Esther. Sampai dihitungin ya 5 kali ya. Iya, soalnya pas lagi ngomong kelempar, ngomong lagi kelempar. Ayo, ini belajar sabar ini, nah. Belajar sabar. Tenang aja, tenang. Tenang. Kan Udah. Udah silakan masuk. Ayo masuk kembali. Ayo, udah ini lagi. Di setiap grup ada yang ngelit nggak sih, Kak? Kami nonton jadinya, saling menatap. Nggak ada. Apa-apa, saling ngobrol aja, Nggak ada. Ketua-ketuaan. Sekarang saya co-hostnya saya ini ya dulu ya sementara ya. Ya, di hold aja. Ya. Pak, dengerin. Dia teman dia lain. Lu nggak gereja? Bukannya kalian cari dana? Tadi situ Norma kemana ya? Ada. Hana, oke. Terus Ibu Mary Krisopa Sinaga. Kemana ya? Mary Krisopa. Rosemary Sinaga ya? Mary Krisopa Sinaga. Oh, Mary Kriseva. Cibubur. Nggak tahu bulan berapa dia. Marni kemana, Bu Marni? Susi Marni kayaknya yang tadi saya lihat di Mana ya? Dia ada di Rut, Dorcas. Dorcas, oke. Marni, Ya. Dorcas. Ya, oke. Roslina Cipayung. Oke. Roslina. Nggak tahu. Yang Nursita. Kelompok apa? Kelompok Maria. Kemana harus berubah? Indang Nursita Indang Nursita Maria. Endang Nursita. Inang Nursita. Nursita. Yang mana ya? Nurista. Nurista. Nurista ke? Domo masuk, Pra. Oke, Inang Jun udah, oke.
Ramaulina Saragi. Ramauli Saragi. Ada? Cipayung ya. Hotlina Cipayung tuh. Ramauli Saragi. Ramauli Saragi. Ini ya? Bukan Ramauli Saragi ini dari mana ya? Ini Oh. si Eda Juni Damanik itu masukin ke Maria tuh, Maria Juni Damanik itu bulan Juni udah namanya udah Juni. Juni lebih masukin ke Juni aja. Ya memang ke Juni Maria itu. Cipayung. Yang mana ya? Juni Damanik. Orang Cipayung Juni Damanik tuh masukin Maria. Ke Maria. Kelompok Maria. Si Tua Norma masukkan ke Hana. Udah. Sudah. Situ Elmi, Hana. Elmi Hana. Nurbenta Maria. Lina Cipayung. Nurbenta ke Maria. Ya, Maria. Nurbenta ke Maria ya? Ya, Maria. Ya. Kasmeni Sinaga masukkan ke Esther. Rosmeni Sinaga. Yang mana itu ya? Esther masuk Esther. Cibubur. Bulur. Oh, kemana? Ke Esther ya? Esther. Inang Elmi ke mana Inang Elmi? Hana. Elmi Hana. Ya. Elmi Purba. Hana. Elmi Purba Hana. Situa Elmi Ya. Purba Hana. Ya. Esther itu Mary Kriseva masuk Esther. Mary Kriseva. Masuk Sinaga itu masuk Esther. Rosmeni Sinaga juga masuk Esther. Rosemary Sumbayak masuk kemana nih? Litan ya? Mute Ya, kau Litan. Mama Bel. Mama Bella masih Ke mute Hana, tuh. Kak, ke Hana. Hana. Rosemary ke Hana. Oke. Terus? Coba pimpinlah Eda Christine. Siapa lagi? Melina Saragi. Biar Melinda ke Esther. Inang Eris belum masuk. Masukkan ke Dorcas dong. Oh ya, udah. Oh, udah, makasih. Siapa lagi? Tiar Melinda. Biar Melinda Esther. Tiar Melinda. Yang mana ya? Ya. Oh. Inang Tiar Melinda. Cipayung tuh. Cipayung Oke. Esther. Ya. Siapa lagi? Vinelita Sinaga, Esther. Ya. Sama-sama Esther kita. Inang Pendeta. Inang Situs Mermat. Pendeta Mermat. Inang Ramauli Saragi, Lubang Buaya. Inang Vera. Bulan apa Kak Vera? Kemana aja Kak? Aku soalnya lagi di luar. Bulan berapa? Bulan lahir. Bulan lahir Januari. Januari berarti ke Esther. Esther, ya. Vera Esther. Mariani. Cipayung Sianturi Dorcas. Senturi. Iya, Dorcas. Arliani. Bulan 3, bulan 3. Bulan Nono. Maria. Maria. Mariani Purba. Maria. Siapa lagi? Inang Merina Saragi. Cililitan. Bulan Mei. Bulan Mei ya. Bulan Juni. Juni berarti Juni Maria. Maria, iya. Juni Maria. Iya. Ini Vera ke ini nih, ke Esther. Cipayung Sianturi belum. Ya, Dorcas. Untuk joinnya gitu nggak ada. Dorcas. Sianturi Dorcas. Senturi mana Senturi lagi? Dorcas. Ada. Cipayung Sianturi. Aku mau join nggak bisa nih, nggak ada, belum ada keluar tuh yang untuk join.
Victoria Purba ini kemana nih? Ih, masih Siapa? ada KP nak di bawah. Ini aja ya. Saya belum ya. April. Apa? Yang Sianturi belum ya. Victoria Purba. Udah. 3 Hamnang. April masuk ke April kemana? Ruth. Ke Dorcas ya. Ruth. Dorcas. April Victoria itu ke April Ruth. Iya nak, ya Titi. Kok ini? Rekam radung merong ibe HP ni hamge age undangan nah. Alang dong bikurannya Join, klik join Kak. Kak Sianturi klik join Kak di HP atau di laptop. Udah. Ada Sianturi. Oke. Udah. Sri Marliana Girsang ini bulan berapa kau Sri? Oh Sri. Masuk Mario katanya. Udahlah yang sisa-sisa ini di room utama aja nih. Lama. Ini Romauli Saragi nih belum pindah. Room mana ya? Bulan berapa, Nang? Bulan berapa? Bulan Oktober. Oh, Oktober itu apa? Hana. Ada undangan, gak ada lagi di sini dia. Oh, berarti tinggal ketik join. Iya. Klik join, Nang. Inang yang Ramauli. Yang Ramauli. Klik join. Kalau nggak ngerti ya udahlah di sini aja nggak apa-apa. Di sini aja kalau nggak bisa. Udah. Udah, oke. Baiklah, mulailah lanjut. Kita di ruang utama aja ya, Pak ya? Ya, panitia. Jadi kan kenaikan anggo bana ge ke host ge. Biar terklik bana close. Iya, betul. Kayaknya ada tadi yang ketekan. Ada yang keklik itu. Ada yang close all room itu. Iya, close all ya habis. Jadi bolak-balik ya. Makanya bolak-balik orang keluar masuk. Ya udah yang di sini pada ngobrol deh. Udah, oke, lanjutlah Bu. Ya kita ngobrol di sini. Ngobrol, nanti kan nggak adil. Kita ngobrol tugas kita, ayo. Ya, ayo pada ngobrol. Ayo. Tadi kan itunya kira-kira usaha apa yang bisa kita lakukan dengan modal yang kecil, tetapi modalnya itu ada yang di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita modal kecil, untung kecil, bisa dijadikan dari rumah. Nah, apalah itu kira-kira? Berjualan mah pasti. Online. Yang paling enak itu difoto semua barang-barang kemana, baru ditaruh di Instagram. Iya. Kan? Jualan online. Iya. Jadi kita tanpa tempat, nggak butuh modal besar. Kalau ada pesanan, bayar, kita langsung kirim gitu. Hanya modal kuota dan modal jari-jari ya. Ya, betul. Kalau aku nggak bermodal Ketua. Hah? Kalau aku nggak bermodal, makanya aku sekarang bikin itu pijat bayi. Jadi aku bikin di WA group aku kan nggak ada modal. Jadi aku ketika dipanggil anak-anak aku suruh turun gitu. Oh bagus Rai. Itu kan karena itu profesi. Kan, iya sih. Ada profesi. Bagi yang ini kayak suster juga banyak yang kayak gitu, yang udah pensiun jadi apa? Suster panggilan. Home care ya. Home care, iya. Iya, betul. Itu kalau profesi. Inang sekretaris yang jual bunga sama Inang Erniwati, ayo sharing dulu. Itu modal besar, Bu. Modal besar. Hah? Jual bunga modal besar. Harganya per daun. Itu nggak usah jadi ini tuh. Modal besar itu. Itu modalnya besar ya? Ya, nggak usah. Siapa tahu kita bisa ngikutin ya Ketua kalau model kecil. Iya. Ajari Hanami Geba.
Tempat kita nggak ada, pekarangannya nggak cukup buat tempat bunga. Modalnya besar, bunga mahal, banyak peminat. Enggak, kalau sebenarnya yang gampang itu sebenarnya ke makanan ya. Iya. Jadi kita lihat pasar. Jadi contohnya kayak salad buah. Kondisi sekarang kan orang menginginkan makan makanan itu yang fresh, yang buah-buahan gitu. Sebenarnya sih kalau ide itu sebenarnya kalau dia seperti yang tadi, kalau kita itu memiliki ide terus memiliki semangat yang tinggi, apapun jadi gitu loh. Jangan malas, sudah itu aja. Jangan malas. Ya. Dan jangan malu, Ya. yang penting. Jangan gengsi. Jangan gengsi, iya. Kalau ini nggak boleh malas, urat malunya harus diputuskan. Betul. Itu. Nggak ada pakai malu-malu lah. Iya ya. Ada juga ada yang malu, Bu. Ada juga gengsi. Bukan malu tapi gengsi. Ini teman-teman. Kenapa orang sebenarnya memiliki rasa malu? Karena dia masih bisa, masih ada bisa diharapkan. Kalau kita sama sekali tidak bisa lagi melakukan apa-apa, pasti di situ juga kita harus bisa gitu. Iya, malunya hilang sendiri ya. Sendiri gitu loh. Terpaksa berarti ya. Iya. Terpaksa. Dipaksa kondisi, dipaksa keadaan, kita harus bisa gitu. Nah, yang menjadi persoalan, jangan kita sampai dipaksa kondisi dulu baru berbuat. Iya, betul. Iya. Mari kita memulai suatu mungkin buat kebutuhan kita cukup, tapi bagaimana kita juga boleh menjadi berkat. Melalui kita juga kita bisa mungkin memiliki pegawai yang mungkin juga memperpanjang ininya dia gitu lah, memberikan orang juga pendapatan yang cukup gitu loh. Nah, kalau aku ya banyak belajar dari dari tetanggaku ini. Jadi di depan rumahku ini udah lengkap perjualan. Ada makanan jual, itu ya. iya, Makanan ya. ada kelapa, kue cucur, apa. Tapi itu memang seperti tadi main di jari-jari. Open PO ya, hari ini saya bikin kue ini. Ku tengok di grup itu banyak juga yang memesan terus-terusan. Dia sistemnya open PO gitu. Hari ini aku bikin kue cucur, hari ini aku bikin kue pisang, hari ini tapi rada merpatung kan ya, baku 10, baku 5. Hitung-hitung ku lihat di WA grup itu, ordernya itu bisa satu hari itu 150 karena harganya pun 2.500 ya. 10 sahala memesan aku 10 nih. Nah, bisa juga dia satu hari menjual kue kayak pisang kayak apa kayak gitu ya. Bisa juga dia sampai sehari 150 biji membain. Tapi memang setiap hari dia bikin kue yang berbeda gitu. Kayak kue cucur, kue jajanan murah-murah. Berarti pesan dulu ya, udah ada yang pesan. Iya, jadi kan dia kan udah pasti nggak rugi karena udah orang udah ini gitu loh, udah jelas. Jadi open PO istilahnya dia. Itu kalau yang jago bikin kuil itu. Iya, kalau makanya. kita nggak bisa masak gimana? Aku nggak bisa masak gimana kita? Nah, itu kembali ke talenta dan sudut pandang seperti yang diajarkan pendeta tadi. Sudut pandang kita dari mana? Kalau kita bisa menjahit seperti tukang jahit keliling itu, sekarang kita tadinya motong celana jeans cuma 5.000 perak. Sekarang udah 10.000. Dia mengerjakannya cuma nggak sampai 5 menit. Dia udah dapat 10. Nah, kita kembali ke talenta masing-masing gitu loh. Kalau menurut saya itu bukan talenta. Kemauan. Segala sesuatu. Kalau kita memiliki kemauan, pasti bisa. Contoh. Iya. Kita pengen bikin sesuatu cake deh pokoknya. Kan saya nggak bisa. Kan kita sekarang bisa buka YouTube. Di sana kan udah ada caranya seperti apa, berapa gram. Mari kita mencoba 2-3 kali. Kan kita juga bisa merasakan. Jadi udah ada ininya gitu. Jadi tergantung kemauan sih. Kalau coba 2-3 kali habis modal. Ya. Paling enggak kan yang kecil kita bikin dulu, Bu, ya. Gitu. Berarti apa keputusan kita dari kelompok besar ini apa? Dari kelompok kita, apa usaha yang kita buat? Kalau menurut aku sih kita ya itu tadi, dari kemauan dan urat malu diputus itu banyak yang harus bisa dilakukan. Karena apa? Ya namanya usaha pasti modal ya. Kalau apa ya tadi tuh kayak jualan, sekarang orang semuanya udah belanja online. Sekarang kok jadi rame ya? Nah,
kok grup kita jadi rame? Ya Nah. udah selesai orang itu. On Jadi G, jadi on komani G kan kemarin aku lihat apa. Sekarang minyak pun udah bisa diantar, minyak refill. Merek misalnya merek apa kita mau bisa diantar loh. Aku baru tahu juga. Ih, hebat juga ya sekarang ini ya. Gitu loh. Sebenarnya banyak usaha yang apa? Kayak Bimoli, kayak Filma apa itu bisa diantar dengan isi ulang. Iya. Jadi sebenarnya kalau tanpa modal juga, kalau kita memiliki keinginan, contoh nih, orang pengen beli beras, kita tanya aja gitu beras di mana ini ya aku mau ini loh, kalau pengen beras aku yang ini ya harganya segini gitu, kita cari gitu ini yang di lingkungan kita yang jual beras yang ini gitu, yang maksudnya yang besar yang bisa ngasih ke kita itu 1.000 aja gitu keuntungannya dalam 1 liter gitu. Sebenarnya banyak sih sebenarnya, cuman tergantung kemauan yang tadi. Ya, Sehingga, ya dan kemauan sih. Kerja keras ya. Iya. Jadi karena ada tetangga kami di sini begitu juga, dia orangnya pemalu, tidak punya teman karena dia orangnya ibu rumah tangga yang memang nggak pernah bergaul sama kami juga. Tapi ketika bapak itu PHK, ya dengan memiliki anak 3 yang masih kecil-kecil, nah PHK dia dari perusahaan yang tidak begitu besar dan tidak memiliki uang PHK lah, karena memang mungkin di sana juga karena kondisi perusahaan ya. Nah dipaksa keadaan, dia masih bisa gitu mendatangi rumah. Bu, nanti hari Senin aku mau masak ikan teri ini pesannya, Ibu berapa gitu? Satu toplesnya segini. Sebenarnya tadi saya nggak punya keinginan untuk beli gitu, tapi karena saya melihat keinginan dia besar, dia mau berusaha, saya beli gitu. Nah begitu. Jadi kemauan dia itu ada. Jadi dipaksa keadaan sih sebenarnya. Iya, kebanyakan sih kayak gitu ya keadaan. Awak pun berjualan karena keadaannya. Modalmu besar bukan karena keadaan itu. Modalnya besar. Ada Leni mungkin ada masukan? Dari Opung Anja juga bisa tuh masukan tuh yang senior. Opung Leoni. Nah, Opung Leoni dulu. Opung Leoni. Opung Leoni, hidupkan mic-mu. Hidupkan mic-nya dulu dah. Moodnya buka. Hidupkan mic-nya itu. Lagi panggil Pak Hopu dulu ngidupin mic-nya. Udah. Ya, ayo. Ya. Tangar, baik. Saya tertarik benar tadi omongan dari pendeta itu, yang mana modal kecil, untungnya kecil, katanya gitu. Karena aku ditinggal suami waktu itu, saya berdagang sedikit kecil di depan rumah. Tapi yang belanja banyak, karena gini, waktu itu ada yang kerja di bangunan, di proyek, saya suruh dikumpulin lah apa itu kantong-kantong semen itu, malam-malam saya bikin kantong karena waktu saya dagang itu tidak ada plastik, kantong. Jadi kubawalah ke pasar minggu belanja, serahkanlah kepada tukang beras, ini kantongnya, potong berapa yang beras itu saya ambil. Begitu juga kepada tukang ikan asin. Ya, jadi sedikit kubuat untungnya, tapi sedikit juga itu kalau umpamanya orang ngajarin saya itu, kalau kamu ke Supermi 1 dus beli karena itu lama bisa ini. Jadi kalau dia beli umpamanya 3, saya tambahin 1. Begitulah saya buat untung saya sedikit. Nah sudah itu datanglah orang itu, tolong ibu, kamu beli ini dulu daster katanya gitu. Saya pulang sekolah waktu itu beli daster, saya beli ke Tanah Abang. Kalau Tanah Abang perlusin harganya murah. Jadi itulah kudagangkanlah di sini. Datanglah orang-orang ini, sini dong dasternya. Pada saat itu juga tahu saya kenal mukena. Terus kerudungan, Tanah Abang lah aku belanja. Beli aku setengah lusin. Jadi sampai orang itu bilang, tante apa? Beli mukena ya? Oh ya bagus. Jadi begitu juga di sekolah waktu ngajar. Tolong Bu, beli saya apa? Spray, saya beli perlosin. Ya, jadi itu siapa ayo. Jadi terkadang maunya orang itu bayar 3 kali.
nggak apa-apa saya gitu. Jadi dicicil, begitulah. Terus kusimpanlah sedikit untungnya, bikinlah di warung ini. Pada saat itu banyak orang di rumah ini yang orang tuanya di Sumatera. Jadi saya bilang sama yang di sini, kalian bagi-bagi ini yang beras, tapi yang nggak mahal-mahal ya. Tapi nasinya dibikinlah di piring. Yang mengatur itu masih hidup orangnya di Jakarta ini. Makanya diingat itu selalu, ingat kakak waktu itu dibikinlah di piring. Kalau ngambil sendiri ada 10 orang sendiri bawa habis. Jadi bagilah, ditutuplah di atas meja. Begitulah caranya aku lihat untuk ini. Itulah ya. Tapi jangan kalian makan mau enak-enak ya. Ikan asin apa ya. Nah, masih itu waktu itu suami masih hidup. Coba kalian nanti bagi untuk bapak bikin di sini nasinya. Jadi sendiri bikin, jangan disendokin begitu. Jadi begitulah caranya aku buat. Jadi meninggallah suami juga. Jadi anakku ini juga gimana mak, uang sekolahku gimana. Waktu itu gaji guru tahu aja 350 sebulan. Jadi ada untungnya aku masukin ke ini tabungan. Dan ada untungnya aku masukin tabungan. Tiba waktunya udah akhir tahun inilah bikin sumbang di bank rekeningmu. Mana tahu tiba-tiba ada perlu nanti kamu kuliah, itulah ambil. Iya mak nih. Ternyata temannya yang meminjam terus pinjam dulu menunggu datang dari kampung buang kambing. Jadi begitulah ini saya itu mencari ini modal sedikit, untungnya juga sedikit tapi laku. Terima kasih kepada pendeta. Memang begitulah, memang kalau kita tidak pintar menabung bisa habis memang semua. Jadi aku bikin tabungan. Jadi setiap bulan mau pecahkan tabungan, oh udah dapat segini. Ya, terima kasihlah kepada pendeta. Begitu juga memang sampai sekarang juga saya juga udah di rumah ini. Biarpun tua saya udah 75 tahun lah saya tidak mau diam. Dalam arti pagi-pagi kusiapkan makanan mereka mau ke kantor. Begitu juga cucu-cucu, ayo makan semua. Ya, jangan beli-beli yang jadi, siap dijadi. Nih, masak juga seperti apa yang di luar itu. Saya bilang gitu sama mereka. Jadi begitulah memang kalau memang keluarga ini, ibu sebagai memegang ibu perduitan, mesti pintar bagi-bagi supaya bisa kita ini memang ini. Kalau duit itu memang kalau lihat kita kepingin, tapi belilah mana yang lebih butuh. Jadi itulah aku tanamkan juga kepada anakku ini. Ya terima kasihlah pendeta. Bani buat Mbah Muai. Memang ning Sonaido kita sedikit modal, sedikit juga kalau jualan itu. Tak usah banyak-banyak untung. Yang penting orang menikmati. Ya terima kasih pendeta. Iya. Inang pendeta udah bisa gabung ya? Udah 30 menit ya? Iya. Belum kayaknya. 5 menit lagi. Kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit. 5 menit. Ya? 5. Iya, kalau nanti admin yang close room-nya. Oh, biar di ini ya. Iya, laptop saya lagi panas, jadi ini lagi dikipasin laptopnya. 5 menit lagi. Jadi nggak dinyalain kameranya. Benar ya? 5 menit lagi ya. Ya udah. Ya, siap. Tapi diingatin kali sama admin sama itu yang grup adminnya itu. ada kok, ada di sini kok. Oh iya, tinggal 5 menit lagi gitu biar tahu teman-teman kita. Nah tuh ibu disorot sama admin tuh. Oh gitu. Oh kita adminnya emang. Nah kan? Iyalah. Oh. Itulah sekretaris lah, Bekam pengumuman ubahnya Sumatai. Oh, ide udah cukup kita. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, berarti aku datang ke room mereka masing-masing. Ya. Oh. Ya, aku join ke mereka ya. Langsung close all langsung keluar di Genubai. Ya, ya. Langsung semuanya ketendang lagi ke sini. Jadi dari kelompok ini apa kesimpulannya? Apa itunya? Oh, itu usahanya. Tadi kita jualannya itu aja tadi yang Eda Erni itu
yang pesan dulu orang gitu loh, yang bikin di grup itu kan modalnya kan Nggak ada kecil. modal, modalnya tetap bayar. Modalnya Ya, tetap kayak beli bahan makannya. iya nanti itu maksudnya modal usaha duluan kan sesuai Iya. dengan order. Iya, Ayo, jadi nggak ayo. pakai ini ya. By order soalnya. By Nggak order, rugi. iya. Nggak ada ruginya karena pasti udah habis. Iya. Pasti habis. Itu pinternya orang kalau open PO. Iya. Dan sering mengganti menu. Karena kan kadang-kadang kalau ya cucur enak, tapi kalau tiap hari makan cucur ntar bercucuran air mata. Bosan, iya. Dia kuenya murah-murah, kue cucur, kue pisang, Iyalah. pastel yang harga 2.500 gitu loh. Iya. Tapi enak memang. Jadi setiap hari orang, aku 5 ya, aku 10, aku ini. Setiap hari ada ini 100 gitu. Jadi setiap Dia hari pintar dia masak berarti dia ya, pintar iya masak. bikin kue, iya pintar bikin kue. Iya. Bisa nonton di YouTube kalau mau masak mah. Ada yang pintar makan, Pendeta. Oh, Nggak saya pintar itu. Pintar makan, saya itu Pendeta. Saya pintar paling makan. jago kalau nanya, oh ini enak, oh ini nggak enak. Jago saya. Coba suruh masak. Enggak, yang dibilang Inang Merina Saragi juga tadi, yaitu jadi dia membeli sesuatu sesuai pesanan orang, daster, mukena. Benar. Ya Jadi sama kan- kayak PO tadi itu yang dari Iya, Eda iya. itu berarti Biasa. pesan dulu orang. Jadi kan kalau ini kan kalau yang bilang Bu Erni kan bikin sendiri. Kalau ini kan Inang itu sesuai itu dibeli di Tanah Abang, baru dia antar gitu. Dan Kalian bisa itu, kalian ini punya pengalaman masak makanannya enak-enak, kue, itu jalan. Siapa itu, Dak? Yang biasa di sini siapa yang biasa begitu? Itu kalian Saya biasa menerima kiriman. Nyonya Jaselin Saragi. Eda Leni. Iya. Mana Eda itu? Ayo dong, Dak. Gimana caranya? udah Mana udah pada balik, udah pada balik. Horas, kalau dulu sih suka masak. Waktu di daerah kita bikin catering, tapi kalau sekarang sih mungkin tenaga juga udah enggak. Cuman yang aku ambil dari ini ya, pandemi ini, ya kita memakai waktu kita aja. Sekarang ini kayak bertanam-tanam pun nggak perlu punya tanah luas, di pot pun bisa kita tanam cabai, Oh ya, bisa hidroponik ya Nang segala ya. macam lah sayuran. Ya, nggak hidroponik juga bisa. Iya. Jadi kita manfaatkan aja waktu kita, walaupun misalnya kita nggak jualan, tapi Ya, paling ya, tidak benar. kebutuhan rumah tangga Benar. bisa ketutup gitu loh. Ya. Jadi semua tanaman itu bisa kok ditanam di dalam pot. Dan bisa dijual kalau kita bisa itu di punya medsos, Ya, media sosial ya, di share di media sosial orang mau bisa dijual yang juga. hidroponik kan. Iya. Maka itu bikin Iya. sayur, tomat, cabai ya Kak? Iya. Cabai, timun, apapun. Bangun-bangun apa segala Iya macam. benar. Paling tidak bisa kita pakai sendiri juga kan. Berarti kan Benar, mengurangi beli-beli biaya hidup. Ya, gitu. Jadi udah pada pandemi ngumpul ini ini semuanya pada nih. ngumpul ini udah masuk. Ketendang ya? Disuruh pulang. Ketarik, lagi ngomong ketarik. Terganggu. Jadi pandemi ini mengajari kita untuk apa ya? Untuk lebih ya kreatif, lebih kreatif. Ambil alih ya. Oke. Buat lapor-lapor, presentasi sih gaya presentasi. Lo mau ikut gua nggak? Gua mau hangout, Bang. Ngapain? Hangout. Oke, semuanya udah pada punya jawaban ya? Ada berapa kelompok kita ini kan? Ada kelompok Esther, ya kan? Maria. Bentar, aku cari contekan aku dulu ya. Mana itu dia? Tempat. Oke. Dalam kelompok. Ada kelompok Esther, Ruth, Maria, Dorcas, Hana, Sarah, Marta, Deborah. Iya. Tinggal satu-satu aja nih laporan nih.
Nah lu, ini adminnya emang bener-bener dah. Kita udah kayak orang DPR aja di sini nih. Anggap aja di DPR pendeta. Iya tahu, ini si admin ya iseng banget sih. Ini luar biasa. Panelis. Iya, presentasi tuh. Iya. Astagfirullah. Gimana lagi ini dibikinnya kan? Apa ini astagfirullah lagi? Oke. Presentasi grup. Ini Ibu Ketuanya belum masuk di dalam tuh. Apa dulu, Kak? Oh, itu ada Ibu Christine mau presentasi, Bu Pendeta. Oh ya, itu dari kelompok mana? Kami dari kelompok Hana yang pendeta. Ah, tolong admin di spotlight dulu admin itu dari kelompok Hana itu. Iya. Wih, apa ini ya? Nah, luar biasa Wah, tuh. keren. Ini namanya prospek ini kalau kayak gini nih. Ya, silakan. Oke. Selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore. Kami dengan cepat membuat suatu usaha dalam diskusi kami, yaitu usaha snack rumah tangga dari grup Hana. Berikut adalah pemodal dan tim kreatif yang akan kami bagi tugas dalam hal modal maupun dalam hal pemasaran. Ada 14 tim yang akan bekerja. Ide yang kami kumpulkan adalah ide snack rumah tangga. Adapun modal yang kami perlukan sekitar 500.000. Produk yang akan kami buat adalah snack rumah tangga. Yang pertama itu kami akan jual ketawa. Ada dari grup kami yang mempunyai resep rahasia dari turun-temurun. Jadi kami yakin kualitasnya pasti nomor 1 yang ada di Resort Cililitan. Juga kami akan buat peye. Peyenya juga udah terpercaya ya. Kemudian ada kembang loyang, stik keju, keripik pisang, dan kue bawang. Adapun marketing yang akan kami lakukan adalah dari berbagai status sosial media. Yang pertama itu kami manfaatkan lewat status WA, kemudian lewat FB ataupun IG, dan kita akan share lewat grup-grup WA, baik WA di gereja ataupun di RW, kompleks, dan lewat saudara. Dan kami motonya adalah kualitas rasa nomor 1. Dan ada juga kami kasih free ongkir untuk semua untuk semua teman-teman atau saudara yang akan kami jual. Kemudian adapun tips kami dalam melakukan usaha, yang pertama itu adalah jangan gengsi. Gengsi itu harus dibuang jauh-jauh, karena gengsi itu yang membuat kita tidak percaya diri. Jadi kami sepakat untuk tidak boleh gengsi. Kalau sudah kantong udah menipis, tidak boleh gengsi, harus maju terus, makan, tetap usaha dan semangat. Kemudian kami juga harus percaya diri dalam menjual usaha kami, karena kalau kita nggak percaya diri, gimana orang mau ya mencoba ya. Minimal kalau moto kita udah kualitas nomor 1, orang akan mencoba dan dia akan repeat lagi kalau misalnya rasa kami tetap nomor 1. Yang ketiga harus punya percaya diri tadi. Yang keempat, sebagai penjual juga nggak boleh maksa ya, harus ramah. Dan kami usahakan rasa tidak berubah-ubah sesuai dengan moto tadi. Kemudian harga harus bersahabat. Harga nggak boleh, karena kan modal nggak besar, nggak boleh modal kali 2 gitu untuk memberikan harga 2. Nah, kami hanya mengambil margin sekitar 20% sehingga harga bersahabat. Dan moto yang ketiga yang keenam adalah nggak boleh menyerah. Kalaupun orang menolak sekali, kasih lagi besok. Nolak yang kedua kali, kasih lagi besok. Yang ketiga. Yang ketiga dia bosan, pasti dia order sekali, minimal sekali. Jadi untuk repeat, ya, kalau rasa enak pasti dia repeat. Yang ketujuh harus fokus. Fokus dalam usaha. Nggak fokus, kita akan susah mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, kerahkan semua anggota keluarga dalam membentuk usaha. Kerahkan anak-anak dalam pemasaran, di sosial media mereka, di suami, dan semua anggota keluarga terlibat. Itu usulan usaha dari kami. Terima kasih dari grup Hana. Terima kasih grup Hana. Tepuk tangan, beri reaction.
mana lagi nih? Yalah, udah ketua DPR udah lagi nongkrong di sini. Astaga. Ya. Kelompok Sarah kita, ayo kelompok Sarah yang ada aja kita sampaikan. Oke, siap. Ya, Ayo, Situa Mama Dewi Bebe. tuh. Situa Mama Dewi Bebe. tuh. Situa Dewi. Ayo Pak Admin. Dulu tolong izin dulu kelompok sama teman-teman. Tadi pas mau nentuin kan langsung ini kalau Mama VB. Mama KPB. Ya, Gimana teman-teman Sarah? Mana orangnya? Oke. Gak apa-apa, saya sampaikan aja ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Dari Sarah, dari kita kelompok Sarah memang kita nggak siapin presentasi yang begitu ya, karena memang kita bener ibu-ibu rumah tangga banget ya. Main di HP semuanya, ada di laptop. Kalau kita tadi idenya yang pertama itu adalah bikin es batu. Es batu itu ya. satu bungkus plastik 1 kiloan 10.000 itu cuman modal usahanya ya 10.000. Terus air galon mau ke aqua 19.000 isi atau isi ulang 6.000 kan kalau isi ulang dibekukan lagi nggak sakit perut itu. Itulah modalnya. Terus paling listrik, kulkas pasti udah punya lah ya. Isi satu bungkus harga 10.000 tomat itu 50 lembar mungkin atau 100 lembar plastiknya. Jadi bisa 100 bungkus dengan 1.000 perak. Jadi modal sekitar 30.000. Duduk di rumah bikin tulisan aja di kertas karton bekas aqua tadi. Jual es batu. Nah, ini tadi ide pertamanya ini, jual es batu. Dengan modal 30.000, 40.000 kita bisa mengambil 100.000. Dengan catatan memang penjualan ya, tapi dengan catatan tipsnya tidak putus asa. Tidak bisa menunggu kan, daripada dipanggil Tuhan lebih bagus pakai usaha kan, tadi kata Pendeta Grace. Nah, itu bikin es batu. Terus juga tadi teman-teman yang lain nanti bisa ditambahkan ya, KPB ya, atau dengan air yang lain ya. Kalau saya bilang tadi yang nomor 2, bikin jasa payet. Ternyata membuat payet itu kalau kita mau belajar sederhana, tanpa modal gede, tetapi untungnya besar. Kita payet aja baju, misalnya Inang Resti kan payet semua itu bajunya itu, ketua wanita Cililitan. Kita bilang aja jasanya 300.000, pasti dia mau. Padahal modal payetnya berapa? Ternyata belajar untuk payet teman-teman tak sesulit yang kita pikirkan. Aku juga terpikir idenya waktu itu ketua koordinator sektor 1 Inang Mama Mega, dia tuh udah mulai di rumah. Memayet Mama Mega, padahal dia nggak bisa menjahit loh. Jadi selama ini kan kepikiran kita bisa menjahit baru bisa payet. Jadi nggak usah terlalu berpikir-pikir, yang bisa kita lakukan ya kita pelajarin. Ternyata cuma tusuk, tarik, udah bisa payet. Mungkin awalnya memang agak sulit ya kalau mau berusaha. Jasa payet ini tak terhingga, untung kecil bisa modal kecil bisa untung besar. Itu tadi yang saya sampaikan. Cuman memang karena saya keluar masuk, teman-teman di Sarah bisa ditambahkan. Tadi dimintanya cuma 1 idenya. Saya 2. Oke, yaudah silakan Pak Pendeta Grace, yang mana? Yang pasti itu ide-ide ibu-ibu. Payet lah, bikin es batu. Payet. Oke, silakan. Payet. Oke. Dari kelompok Sarah ya. Sekarang dari kelompok siapa lagi? Makasih ya Bu Dewi ya. Ya, sekarang dari kelompok mana nih? Kelompok Maria. Maria, yang mau ngomong siapa? Ya, Maria Kak. Ayo silakan. Nah, Silakan. kita di Maria tadi bincang-bincang tentang usaha selama pandemi. Ya. Nah, jadi saya bercerita tentang bagaimana pandemi ini sangat men-stop segala aktivitas dan juga pemasukan. Nah, jadi dengan berjalannya waktu kita terpikir bagaimana supaya keluarga ini jangan sampai kelaparan gitu toh. Nah, akhirnya saya yang nggak usah sampai kelaparan juga kali ya. Kita bincang-bincang tentang menjual pisang barangan. Oh, oke. Ya. Modalnya berapa tuh, Bu? Dengan pisang barangan modal 500.000. Oke. Kita sudah mendapatkan 50 sisir. Satu sisir variasi penjualannya tergantung bagusnya pisangnya. Jadi bisa mendapatkan keuntungan 5.000 per sisir. Nah, kalau kita ambil 50 sisir kali 5.000 udah 250.000 keuntungan. Nah, ini salah satu contoh
untuk usaha kecil-kecilan dari rumah. Mantap. Ya. Dan yang kedua, ternyata 2 nih memang ibu-ibu luar biasa ya idenya ya. Cara Saya bilang apa? penjualannya kita secara online melalui Facebook boleh, dan juga menchat teman-teman. Apakah teman kita mau gitu. Jadi kita nggak usah malu gitu untuk berdagang. Setuju. Tuhan pasti memberkati apa yang kita kerjakan. Benar. Yang kedua, kita berbicara tentang kebetulan teman tadi ada jualan tas di PGC, tapi karena COVID ternyata usahanya tidak bisa dibuka. Terus kita bilang bagaimana kalau kita jual secara online, siapa tahu 1-2 orang ada yang mau pesan gitu. Oh iya, terima kasih masukannya gitu. Dan yang ketiga, untuk kita rumah tangga juga selama pandemi itu kita banyak belajar tentang masak-masak. Salah satu contoh bikin roti ketawa. Nah, dengan modal 50.000 sudah bisa kita dapatkan ketawa itu 100 biji. Ya. 10 biji. Dan kita pun ketawa ya. Kita bisa jual 10.000 satu bungkus gitu. Ya, betul. Bisa mendapatkan keuntungan 2.000 per bungkus. Ya. Jadi jangan kita melihat karena untung sedikit kita malas mengerjakannya. Untung sedikit ini bisa membuat semakin banyak, sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit. Itulah perbincangan kami dari kelompok Maria. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Makasih. Reaction untuk Lope. Ya, sekarang kelompok siapa lagi nih? Udah ada Hana, Ruth udah dan ada Esther Sarah, nih, belum. Udah ada Ya, Maria. Ruth. Oke. Oke, baik, kelompok Ruth ya. Kelompok Ruth, siapa yang mau ngomong? Ini Minang, aduh langsung kebuka nih. Nah, ini aku ikutan, dadakan juga ya. Ya nggak apa-apa, semua juga dadakan kayak tahu bulat ya kan? Iya. Gorengnya dadakan. Dadakan dapat rezeki. Iya benar. Ini ya, kelompok Ruth. Kami usaha yang dilakukan dengan modal kecil, mudah, praktis, dapat dilakukan di rumah. Ini tadi banyak banget ya, ada cemilan-cemilan yang banyak. Terus ada jus juga. Nah, dalam pemasarannya itu kita ya karena memang tren sekarang media sosial bisa dari Facebook, live kayak gitu kan. Bisa juga dengan IG, WA, itu bisa nanya-nanya juga kita. Yang penting kita foto dengan bagus menarik. Gitu kan, jadi bisa juga ke teman, ke keluarga, ke kantor, rekan-rekan, ya arisan, apalagi itu bisa kita promosikan juga. Nah, masalah ini tadi ada yang pertama itu, ini kacang goreng, Inang. Saya dulu pernah jualan kacang goreng. Modalnya itu tadi nggak mahal ya, nggak sampai 100.000, tapi nanti itu setelah digoreng kita kemas kayak gitu, ada ukuran ukuran untuk yang harga 1.000-an yang kecil-kecil bisa kita titip di warung depan misalnya. Terus ada yang ukuran 1 ons 100 gram, ada yang 1/4. Nah itu kita ya sesuaikan dengan harganya gitu. Tapi yang pasti setiap usaha itu pasti ada untungnya kan, kita hitung dulu. Jadi kami hitung itu tadi bisa sampai 2 kali lipat keuntungan, bahkan 3 kali lipat. Tapi kan kita nggak harus masalah uangnya, yang penting ada untungnya sedikit pun, yang penting untung. Dan ini cemilan yang mencegah kegemukan katanya. Iya, tapi karena itu kan menunda lapar. beli. Soalnya saya juga kayak gitu, kadang tengah malam itu agak lembur kayak gitu, lapar kan, saya ambil aja kacang 5 biji, udah nggak usah makan, jadi mantap banget itu. Nah ini kue bawang juga hampir sama seperti tadi. Ini kan disukai banyak orang juga ya, tua muda kayak gitu. Ini kue bawang dari tepung aja, oke, dengan tambahan-tambahan lain lah, ini yang pasti tahu lah ya, buat kue bawang kayak gitu kan, modalnya 100.000 dia bisa nanti menghasilkan 200.000 kayak gitu, jadi hampir 2 kali lipat. Oke, kemudian bentar, terlalu banyak soalnya. Ada tadi, coba lari kemana itu? Ini tadi bagus banget karena dia sudah punya pengalaman. Ya, Inang itu tadi Boruda Manik, cantik dan punya pengalaman banyak ya. Dia
ini kalangan tua muda dan terutama sasarannya itu adalah anak muda yang suka berbagai rasa. Nah, ini ada topping stroberi, kayak gitu kan, ada flan, ada coklat, keju dan lain-lain gitu. Jadi tergantung nanti berapa. Jadi kalau pisang geprek ini dia dari satu sisir itu bisa kita satu sisir itu kan ada bisa 20 pisang. Nah, satu pisang itu bisa dia 4 piece kayak gitu. Jadi 2 piece-nya itu aja bisa dijual 15 sampai 20.000 karena topping-toppingnya itu bagus. Jadi nanti itu dibesarkan kalau ini lebih ke apa ya? Kalau kita udah punya modal sebenarnya kita bisa bikin di depan kayak gitu bagus. Tapi kalau memang belum punya modal ya dipasarkan dengan media sosial itu yang penting dipoto cantik gitu ya. Enak dilihat kayak gitu. Jadi ini bagus banget gitu. Tadi kita juga pingin ya itu. Terus maaf ya banyak banget soalnya tadi kalau nggak diterima semua nanti itu kasihan. Jadi ada, nah ini juga pengalaman tadi ya, pernah pengalaman dengan modal beli semangka 1 kilonya 9.000 sampai 10.000, jadi nanti satu buah itu 30.000, bisa untungnya 100.000 gitu ya, karena memang jus ini juga sangat penting untuk kesehatan dan diminati orang kayak gitu. Masalah buahnya ini karena pengalaman semangka kita cerita semangka, tapi kalau mau yang lain juga silahkan dan itu bisa dijual tergantung kemasannya sih sebenarnya mau harganya mau ada yang 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 tergantung kemasan dan topping-topping yang dilakukan. Nah selanjutnya ini juga bagus banget Inang. Ternyata ada pengalaman dari saudara dari Inang Rini Pasaribu, dia beli harga 50.000 misalnya cireng atau nugget itu dibagi kemasan kecil-kecil, nanti bisa menguntungkan 3 kali lipat. Dari 50.000 itu karena kecil-kecil dibagi-bagi kayak gitu kan, bisa yang dijual 5.000, gitu jual 10.000, akhirnya untung gitu. Jadi itu yang sedang, yang besar seperti itu. Nah, yang terakhir ini dari Dr. Erida. Nah, ini juga bisa Inang, TikTok. Nah, ini nggak sempat saya tuliskan TikTok apa aja. Kalau TikTok ini ternyata dari pengamatan Dr. Erida, walaupun dia bukan pelakunya, tapi idenya ini bisa ditangkap, dilakukan oleh banyak orang. Jadi ternyata dengan main TikTok kayak gitu, selain kita menghibur diri kita, kalau dilihat orang, itu juga kita dapat uangnya, kayak gitu kan. Nanti kalau kita bagus, nanti ada endorse yang akan tolong dong jualkan ini, nanti kita dapat fee-nya, kayak gitu. Jadi, aduh bagus banget ya, siapa yang bisa ini bertiktok. TikTok itu bukan hanya joget-joget, tapi bisa juga misalnya resep masakan seperti yang Ibu Pendeta Grace Gustami tadi bilang, dan juga kalau Dr. Erida, dia nanti ingin nyanyi misalnya, kayak gitulah yang bisa, ya apa yang kita bisa, kayak gitu. Kemudian, selain TikTok, sebenarnya Dr. Erida juga ada bilang, bagaimana kalau misalnya kita bikin Gojek online kayak gitu, pokoknya driver untuk mengantar anak sekolah kayak gitulah, pokoknya banyak sih sebenarnya kalau kita mau. Aduh bagus banget ya ternyata hari ini. Nah itu Inang yang bisa kami sampaikan. Oh ada lagi nggak Inang tadi yang kurang ya bagi teman-teman Ruth? Sudah Kak, cukup. Sudah kayaknya Kak. Takutnya ada yang kelupaan, nggak dibilang yang punya saya gitu. Ya. Oke, makasih Inang, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Ruth tadi ya. Sekarang Esther. Ya. Sekarang kelompok Esther ya. Ya, siapa yang mau ngomong? Waduh, Esther, saya nih Inang Pendeta kebetulan di grup Esther tadi. Semuanya ibu-ibu pengusaha. Oh ya, siap. Jadi banyak lah ya. Mengerti dengan ini. Jadi pengalaman pribadi juga kreatif kami dari grup Esther. Kebetulan saya pribadi yang sudah berpengalaman, memang jual es batu, jual salad, jual mie gomak, jual makanan box. Jadi kesimpulannya tadi emang kami jual es batu karena bermodal hanya plastik, karet, dan air minum. Nah, jadi kami itu dari grup Esther, tips dari grup Esther itu supaya laku. Yang pertama selalu andalkan Tuhan, itu yang paling utama, semangat bekerja dengan tulus. Jadi cara kami untuk menjual es batu ini mungkin kami akan menawarkan ke yang tukang dagang es doger yang suka lewat-lewat, terus bisa bikin di rumah jual es batu. Kalau salad atau mie gomak, kita bisa tawarkan ke teman-teman gereja. Itu aja sih dari grup Esther.
Terima kasih. Oke, ya. Thank you Grup Esther, thank you. Lope. Aduh, tadi sampai lupa Lope tuh ke grup Ruth juga ya, Lope. Ya, sekarang kelompok berapa lagi sekarang? Ayo. Marta, Deborah, Dorcas. Nah, tinggal 3 nih. Marta, Deborah, Dorcas. Ayo. Ayo, yang dari Marta atau Deborah atau Dorcas yang mau ngomong? Dorcas sudah siap, Dorcas. Siap, Dorcas. Silahkan, Dorcas. Share screen ya. Boleh. Oke, bentar dulu. Gimana sih share screen filenya? Sorry, belum pernah share screen nih. Tapi udah saya siapin sih bahannya. Iya. Yang penting udah ada bahan, bisa lah. Bentar ya. 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 Cepatlah. Iya, bisa ini. Ini bisa share kan ya? Bisa, yang warna hijau. Ini filenya Bisa semua, bisa. Kelihatan di mana sih? Yang warna hijau. Ini Word. File Word dong. Nah. Bisa. Mana? Belum. Ini zoomnya. Mana sih zoomnya tuh tadi? Nih, zoom. Tuh. Mana? Share screen baru. Ini kan udah share. Basic. Terus? Word kan? Iya. Oh ini ya. Emang harus dibuka dulu? Bisa dulu. Mantap. Oh, share. Oke. Nah. Oke, udah kebuka ya? Belum kelihatan, tungguin aja. Nah, udah. Keren. Udah kebuka? Siapa yang di-endorse sama Segari nih? Endorse ya. Kebetulan saya salah satu mitra iklan. Segari. Nanti ada nomor telepon saya di bawah. Ini salah satu yang bisa dibilang adalah Bapak ini apa yang keluar nih? Tanpa modal ya, tanpa modal uang ya. Kita modalnya ini modal, Bapak nggak kelihatan mukanya nih. Kita modalnya ini internet aja, internet dan handphone dan koneksi yang paling penting ya. Siapa yang mau kita kirim-kirimin tadi jangan ada malu atau ragu-ragu nanti nggak ada yang mau beli atau terus turun hasta ya katanya kalau misalnya saya jualan gitu kan. Ini bisa kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Lanjut, bisa kelihatan. Lanjut. Diterangkan aja. Oh ya, ini izin dulu nih. Sebenarnya tadi ada 2 ide ya kan. Nanti Kaneva mungkin yang tambahin lagi ya Kaneva ya. Saya sebenarnya juga baru masuk. Saya nggak tahu nih kenapa saya di Dorcas ya. Oke, kita dulu nih. Mana nih? Bentar ya. Ya, jadi Segari ini Ibu-ibu adalah aplikasi berbelanja ya. Iya, aplikasi berbelanja. Benar. Bukan kita yang kirim, bukan kita yang bukan kita yang sediain produknya. Ya. Tapi itu emang sudah ada tokonya. Kalau di Cibubur sini paling dekat katanya di Condet. Itu selama tanggal 10 ini bisa gratis ongkir dan dapat potongan 30.000 setiap belanja 100.000. Iya, 10 Segari 10. Nah, ini udah dilihat ya tadi ya. Jadi ada link WA, terus ada pilih produknya apa. Terus ada informasi pengantar. Ini sesuai protokol kesehatan. Ya, benar. Ya, packagingnya juga bagus karena saya pelanggan Segari, Bu. Oh iya, terima kasih. Nanti bisa dicoba di toko saya ya. Kebetulan Gil Fresh Mart itu nama anak saya. Ya. Nah, ini terus ada kemitraan ya. Nanti kalau misalnya kita udah biasa pesan-pesan terus kita mau jadi mitranya, itu bisa ya. Ada yang mitra reguler itu bisa dapat 10% dari belanjaan. Kalau misalnya kita sendiri yang belanja ya hitung-hitung cashback ya. Terus ada mitra fleksi. Kalau mitra fleksi ini sama juga, cuman dia nggak perlu nganter-nganter atau komisinya lebih kecil aja gitu. Oke. Terus ada keuntungan lain jadi mitra. Nih sekalian ini iklan. Belanja di link sendiri tuh. Ada promonya pertama kali. Banyak nih kita ikut webinar aja dapat 50.000. Nah, ini. Siapa tahu di sini nanti ada yang mau ikut. Ya, lumayan ya. Tanpa modal ya, tanpa modal. Oh ya, modalnya tadi internet aja, Inang. Ya, internet, ya. Iya, internet. Ya, sekarang kan semua juga pakai internet. Iya. Ya, internet dan handphone.
Iya, masa internet ada tapi handphone nggak ada juga nggak bisa, ya benar. Oh iya, itu maksudnya. Ya, ya. Terus ini juga free minyak ya, untuk setiap nomor yang baru itu ada free minyak goreng ya. Jadi mau daftarin pakai nomor-nomor yang belum pernah disegari, ini bisa nanti ini. Terus syarat umumnya ya udah punya kontak grup yang cukup banyak. Terus ya, mitra wajibnya order dibuat link, dapat minyak goreng. Ya. Terus ada PIC-nya, bisa saya nanti jadi PIC-nya kalau ibu-ibu mau ya. Nah, ini salah satu mitra yang udah sukses ya, dia dapat sampai mesin cuci. Nah, itu dia. Lumayan tuh mesin cuci, ya kan? Ini ada proses pendaftaran mitranya. Jadi kita harus ikut webinar dulu. Nah, ini ada terakhir nomor WA saya ya. Tolong di-save. Usaha saya nih. Ya lumayan. Nanti kalau misalnya ada yang mau masuk lagi jadi mitranya, saya bisa dapat uang juga gitu. Beda lagi dari penjualan. Oke, siap. Oke. Ya, Kak jadi Neva? Segari ya. Iya, Segari. Belum ada kan Segari? Soalnya kalau tadi juga ada yang ngeronce ya kan, untuk kayak ya inang-inang biasanya katanya dia kurang, masih gaptek gitu ya, kurang teknologi. Padahal sebenarnya ini nggak terlalu teknologi gitu ya, kayak saya aja ini yang nggak ada teknologinya bisa gitu melakukannya. Ya kan? Oke, ya satu usul lagi ya. Ya, Jadi, lanjut. Bu, dicatat. Siapa tahu bisa jadi mitra, ya kan? Oke. Itu dari Dorcas. Ada lagi nggak ide dari Dorcas selain Segari? Kaneva. Ya. Ya, ditambahin sedikit ya, Ibu Pendeta. Ya, boleh. Jadi tadi kita diskusi di sana, karena sekarang ini kan memang kita harus bisa memaksimalkan apa yang ada gitu. Jadi salah satu tadi ibu yang muda yaitu berpikirnya adalah kenapa nggak sambil main handphone sambil menghasilkan gitu. Itu salah satu. Nah, yang lain lagi ada juga kita diskusi, ada yang berpengalaman itu membuat seperti perca-perca, taplak meja dengan modal bisa jahit tangan atau bisa juga dengan mesin jahit, yang punya mesin jahit, dengan mengumpulkan potongan-potongan dari tukang jahit. Itu satu. Yang kedua juga ada Inang juga yang membuat, sekarang ini kita lagi prokes ketat, jadi membuat roncean untuk masker, gantungan masker. Oh, oke. Ya, gantungan masker dengan modal yang sedikit, dan kita bisa pelajari dari YouTube, dan Inang itu sendiri pun mau mengajarinya gitu. Jadi dengan modal yang sedikit tapi orang bisa sehat dan bisa juga bergaya gitu. Intinya sih selebihnya tadi, selain dari yang teknologi handphone dan internet tadi, yang paling mungkin dilakukan di rumah tanpa keluar rumah itu mungkin bisa jualan di depan atau lewat dari online tadi itu, jual makanan gitu tadi Ibu Pendeta, bisa bikin bakwan goreng kah, bisa bikin lapet kah. Jadi itu tadi pembicaraan kami di Dorcas yang bisa dilakukan oleh ibu dari rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk Dorcas Lope. Ya, share screen-nya jadi yang lain lagi nih share screen ini, ibu DPR udah pada ngumpul di sini ya. Sekarang kelompok berapa lagi? Deborah sama Marta nih, tinggal 2 nih, Deborah sama Marta. Yuk, siapa? Deborah sama Marta, yuk. Main room juga belum tuh, main room. Deborah siapa? Deborah atau Marta yang mau duluan? Moto grup Dorcas, melakukan yang disuka luar biasa. Iya, melakukan yang disuka. Yang nggak disuka jangan bikin lah ya. Udah nggak Sarah? Kalau Sarah, emang Sarah belum ya? Oh iya, kelompok Sarah udah tadi Bu, Payet. Nomor 2 Sarah tadi. Jadi Marta dan Deborah itu nggak berisi, Ibu Pendeta. Oh, nggak ada isi. Nggak berisi. Ya. Nggak berisi, hamil dong. Nggak hamil dong. Ya, Marta nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti udah habis, tinggal main room. Main room siapa yang mau ngomong? Cuma 6 kan tadi. Oh ya, yang main room siapa main room? Johanna ngomong. Main room aku tadi kebetulan banyak kesana kemari ngelihat breakout room-nya, jadi nggak ini. Coba siapa? Ibu itu. Bu Bidan.
Bu Bidan aja, Bu Bidan. Bu Bidan Ya, tadi. main yang room punya ternyata ini. ada juga yang itu yang nggak pakai modal. Yang punya kita tadi. Ya. Iya. Ya, ada 2 Yang apa 3 sama itu, sama apa yang pijit-pijit bayi. Kalau ada apanya, ada pijit bayi. Home care, home care. Oh, Home care. Oh ya udah, kita grup apa tadi namanya itu? Grup Ah, besar ya? main room. Oh, ya Nggak udah, ada oke. namanya. Oke, terima kasih. Kita dari grup Main apalah room. tadi grup ya Grup yang gagal. Ya, grup gagal utama masuk. ya, grup utama. Gagal masuk ke breakout room. Gagal pindah. Tadi kita ada 3 ya, ada 3. Ya, yang ada pertama 3. tadi jualan apa namanya yang dari Eda Erni ya. Jadi dipesan dulu baru dibuat. PO, ya. Nah, PO dulu. Jadi PO. buat kue macam-macam kue tadi ya. Jadi pesan dulu baru dibuat. Jadi ya modalnya memang minim sekali, modalnya kecil. Tapi memang harus setiap hari harus aktif di grup WA ya, di grup WA. Itu tadi yang pertama. Yang kedua itu belanja dulu itu dari Opung Leoni. Tadi misalnya tadi Opung Leoni beli daster ke Tanah Abang ya. Beli daster kemudian dijual lagi. Itu tadi dari grup kita. Jualnya satuan gitu. Belanja iya. Dari Tanah Abang belinya lusinan, kemudian dijual satuan, bayarnya kredit. Jadi bayarnya setiap bulan setelah gajian kalau yang sudah gajian. Kemudian tadi yang ketiga, kalau saya pribadi saya itu pijat bayi. Mungkin yang petugas kesehatan kali ya, yang ada yang profesi, mungkin apa namanya home care ya. Kalau pijat bayi ya modalnya minyak aja ya, minyak kutus-kutus atau minyak zaitun gitu ya. Kita ada di grup juga. Kebetulan kalau saya ada grup yang imunisasi, ada grup ibu hamil, ada grup KB. Jadi semua saya masukkan di situ, ternyata lumayan juga gitu ya. Bu Bidan, saya besok bisa nggak di anak saya ya dipijat ya? Karena kadang-kadang kan mereka nggak berani datang ke tempat kita, jadi kita yang datang. Yang melakukan juga bukan saya sebenarnya, anak-anak yang saya suruh jalan gitu. Tapi kita bagi hasil gitu. Modalnya minyak kutus-kutus dan minyak zaitun. Ya, itu tadi dari grup kalau yang kita. punya rumah, yang punya bayi mau pakai minyak sendiri malah bagus ya. Iya. Sama satu lagi tuh tadi hidroponik ya, bisa kalau memang enggak itu bisa buat makan sendiri, atau kalau enggak apa tuh namanya ditanyain siapa yang mau gitu ya, bisa juga dijual yang hidroponik, nggak butuh lahan ya. Iya, betul. Benih. Iya. Pot, taruh di pot ya, taruh di pot ya, betul Pak. Iya, taruh di pot, nggak butuh lahan gede ya. Iya, Seperti lahan sawit misalnya nggak perlu ya, cukup pot aja isi air udah jadi tanaman yang bisa kita nikmati sendiri, atau kalau nggak bisa kita jual ke orang lain pakai media sosial mungkin ya. Orang kan sekarang kepengen hidup sehat ya. Jadi udah mulai ngeri-ngeri kalau pakai takutnya ada pestisidanya gitu, atau dicucinya di got misalnya gitu kan. Jadi semua sekarang mulai tertarik pada hidroponik. Oke, ibu-ibu yuk beri tepuk tangan yuk, keren banget nih. Ya semua Inam ya, keren banget, keren. Ini ibu-ibu DPR ini boleh dibubarin nggak sih? Ini bisa. Ini iya, oke Udah baiklah. dibubarin. Baiklah. Ya. Ibu-ibu luar biasa ya, nggak nyangka saya bahwa ternyata ada juga ide di mana kita butuh modal kecil dan ada yang bahkan tanpa modal gitu loh. Payet itu berapaan sih gitu ya? Beli berapa di di ITC Mangga 2 tuh bisa dapat sekerdus. Saya kan sering buat sekolah minggu ya, beli payet itu buat sekolah minggu. Cakep-cakep dapatnya, modalnya nggak sampai 100.000. Ya udah dapat payet cakep-cakep, apalagi itu kan dibayarin ya, dan payet itu kan juga dibayarnya mahal gitu. Jadi banyak ternyata yang asal nggak malu, asal nggak gengsi, ada banyak ide yang bisa kita pakai ya. Ternyata membangun ekonomi keluarga itu resepnya cuma satu, jangan gengsi. Ide mah nanti keluar sendiri ya. Tahu nggak? Kalau kita pakai itu loh, kulit kulit yang biasa buat kalau martabak, kulit lumpia itu taruh tape di tengah, gulung-gulung ya kan, goreng, lalu kemudian habis itu kasih parutan keju atau kalau enggak susu kental manis, itu di Excelso dijual 40.000.
seberapa biji gitu, 3 biji, 4 biji, 40.000. Tuh, kita jual gitu modelnya kayak pisang aroma. Nah, ya kan? Ternyata banyak hal yang bisa kita buat, asal jangan gengsi. Udah, kalau pakai aduh nanti aku diomongin sama ibu-ibu arisan, aduh nanti aku diomongin sama ibu-ibu yang suka jagain anak-anak, kalau itu geng ibu-ibu penunggu anak sekolah gitu ya. Wah, sekarang jualan dia, aduh kalau udah kayak gitu mah nggak bisa maju ya, ibu-ibu ya. Nah, sekarang saya tuh ada punya video closing terakhir. Video closing. Tetapi video closing ini baru akan saya putar kalau ibu-ibu udah selesai bertanya. Jadi saya kembalikan ke Inang Yohana. Mungkin ada ibu-ibu yang mau nanya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa ini sekarang kita ini, partupuan kita ini. Ternyata dari ibu-ibu banyak banget idenya. Banyak banget idenya. Secara alkitabiah sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Grace, dan sekarang ide-ide itu tinggal kita eksekusi aja. Eksekusinya sekarang bagaimana? Nah, sekarang kami beri waktu untuk bertanya ya teman-teman. Tidak banyak, saya rasa untuk 3 orang aja cukup kita bertanya. Karena waktu kita juga. Ya, siapa? Dewi ya? Cililitan, iya Cililitan. Nah, Dewi. Oke, satu lagi. Ya, 2 lagi. siapa lagi? 2 lagi. Sebutkan namanya, dari mana, gereja mana, dan namanya. Ada lagi? Kalau tidak, Dewi aja, Ibu Dewi aja ya. Ada lagi supaya tidak banyak waktu terbuang. Ya, oke, kalau boleh aja dulu. Gereja. Dewi aja dulu coba. Sementara yang lain mungkin bisa mempersiapkan apa yang akan ya. Ya, kalau boleh nanti gereja lah, satu per gereja. Ya, Dewi aja duluan. Ya, terima kasih kepada Asoman Inang pengurus resort yang memang luar biasa ya mempersiapkan acara ini di pandemi. Kita tetap disuguhin hal-hal yang positif sama Pendeta Grace. Terima kasih ya Bang Inang Pendeta, banyak membuka-buka pikiran. Yang pertama saya mau itu dari hasil bincang-bincang kita tadi grup Sarah ya. Ternyata memang ada 8 inang kita itu sudah melakukan usaha-usaha kecil di rumah. Ada yang melalui online, ada yang masak tadi seperti orang Cibubur, dia udah terkenal dengan teri sama sayur daun singkong, terus ada macam-macam. Saya pertama di sini mau ngasih masukan aja Hubaninasi yang pengurus resort. Coba dikolek lah usaha-usaha inang, karena tadi ada juga yang bagus itu Inang LB Neria Sinaga, dia itu ikan segar. Dia beli dari Muara Karang, jadi PO, sistem PO kayaknya ya, kalau saya tadi enggak ini bisa lah dia akomodir buat inang-inang, jadi biar ada follow up-nya ke depan untuk webinar kita ini, dan menambah juga penghasilan mereka, seperti Segari tadi gitu ya, ini bisa lah dikolek lah untuk inang-inang yang sudah memiliki usaha-usaha di rumah, yang perlu untuk dipublikasikan. Jadi pengurus resort membantu inang lah mempublikasikan usaha-usaha para inang. Seperti tadi saya catat itu Inang LB Neria itu ikan segar. Kan kita terkadang memilih ikan segar itu kan kita takut-takut. Kalau udah kenal orangnya kita berani kan untuk order ikan segar melalui online. Kalau saya pribadi kan kalau nggak kenal nggak berani kalau ikan segar. Walaupun katanya itu segar, tapi kalau kita udah kenal orangnya lebih percayalah kita. Jadi untuk dikolek lah semua usaha-usaha inang yang ada di 4 gereja, bisalah dipublikasikan di grup-grup WA inang. Nah, itu tadi usulan dari saya. Jadi biar adalah follow up dari webinar kita ini, dan inang-inang yang tadi itu bisa mendapat tambahan lah. Karena mungkin mereka nggak bisa mempublikasikan, kita bantu publikasinya. Baru yang kedua, untuk Inang Grace ya, Inang Grace minta tolong bisa dibantu. Sebenarnya Inang itu banyak idenya ya, Inang Pendeta Grace, banyak idenya. Tetapi yang satu menjadi permasalahan kita itu adalah ketika kita gagal, kita langsung putus asanya itu besar karena dampaknya kepada anak, kepada suami. Jadi dalam mengambil keputusan kan kita selalu meminta pendapat suami, tidak berani berdiri sendiri. Kan pasti suami nanti udah ngobrol sama suami, pasti nggak usah dulu lah begini, nggak tahu lah ya kalau apakah sudah ada yang berani memutuskan udah aku usaha tanpa suami gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menyampaikan ide kepada suami kalau dia anak udah besar, dan ketika ide kita itu kita rasa ditolak, bagaimana kita meyakinkan keluarga kita dulu, karena terkadang memang yang menjadi penghalang yang paling utama itu memang di keluarga untuk menjalankan suatu usaha. Jadi
bisa Inang Pendeta Grace bisa memberi masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ada Dewi. Kita akan sampaikan ke Ibu Pendeta. Tadi yang soal follow up itu ya bagus, sangat bagus ya. Kita aja Inang ada berapa di Resort Cililitan ini. Asal disampaikan bisa kita share di grup-grup jemaat. Disampaikan dulu ke pengurus resort, kemudian kita bisa share ke jemaat ya. Di setiap jemaat kita yakin setiap jemaat itu banyak pengusaha handal, usaha-usaha rumah tangga yang sudah memang kita tahu hasil pekerjaannya, hasil yang karya yang dia buat itu memang enak gitu kalau makanan. Jadi nggak usah ragu kalau soal itu memang nggak usah ragu. Jadi tinggal bagaimana kita memasarkannya, kami sebagai pengurus resort memasarkan, sampaikan ke kami, mungkin bisa kami share ke jemaat ya. Untuk itu. Untuk yang kedua, ketika gagal, banyak hal memang yang membuat memang seperti penghalang kita itu memang dari keluarga dulu. Jadi saya rasa Ibu Pendeta mungkin lebih banyak jalan keluar, bagaimana sebagai ibu yang juga harus seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, istri yang bijak itu seperti apa, mungkin bisa memberikan jalan keluar. Terima kasih. Silakan, Oke, Bu Dewi. Keluarga itu kenapa mereka nggak dukung? Ini bukan karena mereka nggak mau dukung, tapi mereka tuh terlalu sayang sama kita. Mereka tuh takut banget kalau waktu kita gagal, kita hancur. Nah, mereka nggak mau yang itu. Mereka nggak mau kejadiannya kayak gitu. Itu sebabnya cara ngebuktiin, ngeyakinin adalah bahkan ketika kita gagal, kita nggak akan down, nggak akan drop, nggak akan patah semangat. Itu kuncinya. Jadi kalau keluarga itu gini, kalau kayak suami saya gitu ya, selama itu bikin kamu senang, aku dukung. Tapi aku nggak sanggup lihat kamu hancur. Gitu. Jadi kita lah yang harus ngebuktiin. Aku hari ini nggak ada yang mesen, tapi aku nggak apa-apa. Yang makanan yang nggak ada yang mesen ini ku bagi-bagi. Rugi nggak kau? Rugi, tapi nggak apa-apa kan? Kita masih bisa usaha lagi besok. Itu cara kita ngeyakinin mereka. Yang penting kitanya yang nggak boleh down. Tapi kalau kita down gitu ya, begitu kita gagal, kita down, ya keluarga, suami mau diyakinin kayak gimana pun, mau dicium-cium kayak mana pun, nggak mau dia ngizinin kita dagang. Iya kan? Nggak bakal dia ngizinin kita dagang. Tapi kalau dia lihat gitu ya, wah istriku ini luar biasa. Sekalipun kue ketawanya bikin dia nangis gara-gara nggak laku, ya. Tapi nggak susah hati dia, malah dibagi-bagi dia. Wah hebat banget istriku. Tetaplah kau jual kue ketawa itu, sekalipun kau menangis dengan itu kue ketawa, tapi nggak apa-apa, tetap ku dukung kau. Ya, mari kita menangis sama-sama mengenai kue ketawa. Ya, kita bagi-bagi sama-sama. Kuncinya di kita, Bu. Ya, jadi ibu yang nggak boleh patah semangat, ibu yang nggak boleh down. Karena orang-orang itu sayang banget sama ibu. Oke? Jadi selama kue ketawa itu bikin ibu menangis, ya, tapi kemudian ibu bagi-bagi dan ibu bilang buat keluarganya ibu bahwa aku senang, aku happy, hari ini aku bisa jadi berkat, besok disuruh jualan lagi, Bu. Gitu. Oke, Bu Dewi ya. Iya, Pendeta Grace. Siap. Jadi lihat sudut pandang lagi ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Admin yang bapak-bapak dari tadi malah ngikutin, ngasih pendapat juga admin itu, ya kan? Sekalipun ini komunitas Inang, tapi admin punya ini loh, kesimpulan. Kita nggak bikin kesimpulan, admin bikin kesimpulan. Intinya hanya satu, maukah kita melaksanakan bisnis komunitas? Yes. Ya, mari majukan komunitas Resort Cililitan, banyak penjual dan banyak pula pembeli. Mari maju bersama. Luar biasa kalau ini bisa kita lanjutkan. Kita mulai dari komunitas sendiri. Tuh admin tuh padahal tuh ngikutin rupanya dia dari tadi. Malah bikin kesimpulan pula ya. Ya terima kasih buat adminnya. Oke. Baiklah, luar biasa. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya bisa make tapi nggak bertanya, cuma bisa. Ya, silakan Ibu Wakil Ketua. Ya, terima kasih Ibu Johanna sebagai moderator, diberikan kesempatan buat saya. Buat ibu-ibu semua yang ada di Resort Cililitan, kami sangat berterima kasih atas respon untuk hari ini. Tadi banyak saya baca di chat ya,
ini bagaimana kelanjutannya gitu. Nah, untuk itu kenapa ini kami buat temanya seperti ini? Karena itu yang kami lihat pada saat kami menentukan untuk tema, banyak wanita di Resort Cililitan ini yang punya kreatif, tapi tidak tahu mengembangkannya. Mungkin bisa kembang ya, tapi memang masih bisa lebih dikembangkan lagi. Contohnya tuh tadi Inang Borsinaga dari Cipayung yang jual ikan segar, saya pelanggan tetapnya. Boleh ditanya sama beliau, saya adalah salah satu pelanggan tetapnya. Karena memang beliau itu adalah saya lihat pekerja keras dan harganya juga tidak terlalu jauh dari pasar, dan bahkan ada yang lebih murah dari harga pasar, dan kita itu sudah mendapatkan ikan yang segar. Maksud saya juga waktu ide itu timbul ya dari kita, aduh ini banyak ya yang harus dibantu di jemaat-jemaat kami. Nah untuk itu kepada semua inang, mari kita lanjutkan acara kita ini, jangan berhenti sampai di sini, kita lanjutkan bagaimana supaya berkembang lagi lebih lanjut. Kan kadang-kadang kita habis webinar udah dengar-dengar aja, tapi tidak ada kelanjutannya. Dan ini juga kami sebagai pengurus tidak bisa berhenti juga sampai di sini juga kalau nggak ada respon dari semua inang. Untuk itu mari kita sama-sama mengembangkan acara kita ini supaya ada hasilnya gitu loh. Bagaimana caranya? Ya nanti kita bicarakan lagi lebih lanjut, kita detail. Nggak mungkin di sini kita ini kan ya, kita rinci bagaimana. Nanti mungkin ada kelanjutan dari webinar kita ini. Itulah saran dari saya. Makasih. Terima kasih Inang Wakil Ketua. Sebelum saya sampaikan kepada Ibu Grace, itu tadi apa ya, seperti himbauan, seperti ya, respon arah. Itu respon. Ya, respon. Jadi ada lagi yang ingin bertanya kepada Ibu Pendeta? Atau ada yang mau share? Jadi semua yang punya usaha itu didaftarin aja, didaftarin semuanya, kasih nomor kontaknya, lalu kemudian dibikinkan grup ya kan? Nah, kita saling jual di situ lah ya, saling kita share di setiap jemaat Ibu Pendeta. Ya, jadi kita bisa bikin katalog jualan juga ya, katalog ya. Si ini jual ini harganya sekian gitu. Jadi ada katalog belanja ya. Oke, bisa nanti habis ini bisa dibikin sama pengurus, didaftarin ya ibu-ibu ya, gak usah takut ya, belajar masak aja udah. Tadi tuh ikan teri sama apa daun singkong tuh, waduh, saya juga penggemar ikan, aduh, enak banget lagi. Mesti dicatat ini nama-namanya ya kan? Bodohnya itu ikan teri sama daun singkong. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Sebelum Kak, satu aja Kak. Oke, dari Cibubur Inang Christine. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk pengurus resort ya, luar biasa acara kita hari ini, sangat menginspirasi dan membuka pemikiran, apalagi pendetanya sangat bersemangat ya. Jarang melihat pendeta gitu, ya. Itu request. Disuruh kayak gitu, saya udah kayak orang gila ini. Kita yang awalnya susah senyum pagi-pagi tadi, kok jadi keluarnya jadinya keluar semua pemikirannya, luar biasa idenya. Pendeta Grace, pemilihan pendetanya tepat. Kalau menurut aku Kak, saran aja, kami ada grup komunitas di kompleks, itu hanya boleh untuk jualan. Semua masuk grup, misalnya kita bikin satu grup Resort Cililitan, hanya boleh jualan. Jual beli Resort Cililitan. Semua orang boleh posting, kita boleh milih, kita mau perlu apa. Oh, dia mau nggak ngirim sampai Cibubur misalnya kan? Kalau boleh kita japri, dan negosiasi jangan di situ, negosiasi japri. Kalau ada grup seperti itu, aku rasa sangat luar biasa Resort Cililitan. Karena kan ngapain kita beli ke orang lain, toh kita juga butuh ikan, toh kita butuh sayur, toh kita butuh buah. Ada grup kayak gitu, dia boleh posting, ayo ibu-ibu saya jual ini hari ini. Misalnya ruang lingkup pemasarannya sampai Cibubur, oke, tapi aku nggak bisa ya sampai Cibubur, Resort Cililitan misalnya, dia kasih batasan, kita akan japri kalau kita membutuhkan barang tersebut. Dan nggak boleh ada informasi lain selain jual beli. Itu sih aku rasa cukup membantu untuk kita
saling beli gitu. Ya, terima kasih. Benar. Karena yang biasa ngerusak itu percakapan. Kalau Ya, chatnya itu yang itu suka jangan ngerusak. boleh, Ya. itu nggak boleh, Ya, dilarang itu langsung japri berarti ya, langsung japri. Ya, japri. Oke, siap. Ya, ide bagus. Ya, jadi Ya. alurnya udah dapet tuh, ya Dapat kan? alurnya, iya. Posting jualan aja, selanjutnya japri, ya kan? Ya, Kalau tinggalnya di BSD misalnya, mau dianterin, ya udah pakai apa? Aku yang kirim ojeknya deh, nah, kan bisa, Iya. ya kan? Ya, Ya. oke. Usul yang baik. Usul yang baik ya. Oh ya. Terima kasih Bu Christine. Oh, ada lagi? Udah jam 5 kayaknya. Ya, oke. Kami serahkan kepada Bu Pendeta. Oh ya, oke. Saya lagi ya. Ibu-ibu, nih, saya kan tadi udah janji ya. Saya itu akan kasih video sama pertanyaan nanti buat door prize. Jadi jangan ada yang coba-coba live pertanyaan dari saya mah. Nggak bisa dijawab. Ya, ngapain ngasih pertanyaan nggak bisa dijawab? Oke, baiklah. Kita langsung ya. Nah, sekarang, ntar dulu nih, share screen-nya mana nih? Oke. Nah, ini dia. Klik. Nah. Ups. Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Nah, ibu-ibu, ini video yang saya ingin ibu-ibu lihat dan kemudian ini mengendapkan semua yang sudah kita dapat tadi. Ini seperti kesimpulan terakhir untuk closing webinar ini. Ketika kita memilih sudut pandang yang tepat, apa yang akan terjadi? Kita akan lihat dari video berikut ini. Ini adalah video tentang supir taksi, ibu-ibu. Ya, tentang pengalaman hidup supir taksi. Dia menjadi supir taksi karena dia mau menghidupi anaknya. Ya, yang namanya jadi supir taksi itu perjuangannya banyak. Ya, di jalanan itu kan orang kasar-kasar gitu ya. Jadi mobilnya disenggol, dia dapat penumpang yang marah-marah, penumpang bawel, penumpang jorok, penumpang yang muntah di mobil. Tetapi dia jalani semua itu karena dia ingin anaknya, menghidupi anaknya. Kita lihat ya. Dan dia memilih sudut pandang yang tepat. Apa yang terjadi ketika dia memilih sudut pandang yang tepat? Dan ketika dia berhadapan dengan kerasnya hidup sebagai seorang supir taksi. Kita lihat sama-sama. Penumpang pertama nggak bayar. Dia nggak bisa ngejar. Nombok. Dia makan tanpa lauk. Biar bisa happy. Penyemangatnya adalah anaknya. Sehingga walaupun penumpang marah-marah, penumpang makan di dalam taksi, mobilnya disenggol, orang muntah dalam taksi, dia tetap tarik. Penumpang ini diminta diantar ke tempat yang sepi. Dan ternyata penumpang ini adalah Rama. Anaknya menunggu dia di rumah dan tempat penyimpanan uangnya ketahuan. Dia dipukuli babak belur tetapi gak jadi pulang karena ada kendaraan lain. Dia pulang dalam keadaan babak belur, ibu-ibu. Dan ketika anaknya terbangun, anaknya bertanya, "Ma, pengen bang? Ma, Mama kesakitan." Ibu-ibu, supir taksi ini seorang ibu. Dia menjadi supir taksi untuk anaknya. Dia terima semua resiko itu demi anaknya. Semua kesulitan itu dia jalan. Mama kenal lu. Anu, tamkan balik ya. Mama baik-baik kok, udah bikin PR, nak. Dia tahu hidupnya sulit. Dia tahu dia tidak mudah untuk menafkahi anaknya dia. Sehingga sekalipun babak belur, tetapi karena dia memilih sudut pandang yang tepat,
sekalipun dia mengalami hal-hal sulit sebagai seorang supir taksi. Namun itu tidak memberi dia pilihan untuk menyerah. Jadi ibu-ibu, saya mau sampaikan buat semua ibu, selamat berhenti mengeluh dan selamat mengubah sudut pandang. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Silakan Ibu Yohana. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Untuk apa kita akan Bu Pendeta nanti tentukan ya, nanti ya di akhir ya. Nanti di akhir. Oke, kita bernyanyi. Bentar ya. Kita bernyanyi Bapak Engkau Sungguh Baik. Yonggi. Ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang Ondoskon hitama galangan ta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami. Hamdo nadok mambere haganuk na perlu bani guluh nami. On penarodo hanami hubamu martarima kasih. Anjaha maka malaskon hatamu nadok ijalo hanami. Jalo hamma hanami apa galangan na niondoskon nami. Nagabe hataridan hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan namion, gabe galangan namisbo ilobe-lobemu. Saya tambahi hama pasu-pasumu, ase lambin margogo hanami, makurjaan horja nama dear, marsitu kolan, marsi patoguhan, apa marsi pardiatehon, dopak parutolon, bani goluh nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si palua hanami. Amen. Riap mahita martonggo, marite tonggo, nania jaroni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inagori atas, say nama pasing magoranmu, say rohma harajaonmu, say saut maha rosu ni urmu inagori tongahon songon na inagori atas, bere hama banami sadarion hagoluhan hari-hari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa nia soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubayham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago, ayam dosimada harajaon, pakon hagogohon,
apa hasangapon sadokahni dokahni. Amen jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Idop niurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni naibata Bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma nama kasomani hita haganupan. Amen. Ya, horas mabata ganupan sonari das maitau bani acara door prize. Ya, untuk acara door prize kami serahkan ke Inang Situa Resti Damanik. Kami persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tertanggar deh nih. Tertanggar. Oke, terima kasih. Luar biasa nih pertemuan ta perjumpa hata Bani Sadarion. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Grace. Banyak hal yang kami dapat Ibu Pendeta hari ini. Sama. Semakin sehat terus ya Pendeta. Amin, Semoga amin. kita bisa berjumpa kembali. Amin. Materi yang lain lagi. Ya. Tentunya gitu. Keren pokoknya hari ini. Semoga menjadi inang yang tetap semangat dan sudut pandang yang selalu yang positif. Songonde perlajar hita Bani Sadarion. Jadi Bani Panorangon, dasma hita hubani door prize. Kita ada door prize-nya ada 8 ya door prize-nya ya. Ada 8. Jadi izon hukocok door prize-on ini udah ada nomor. Jadi nomor 3 holina keluar. Misalnya contoh nih keluar nomor tolu. Misalnya nomor tolu berarti nomor absen nomor tolu Cililitan, Cipayung, Cibubur, Pakoni Lobang Buaya, Aiman ada potan. Jadi sonari kocok hanami ada. Maaf Bu Resti. Kalau orangnya nggak ada, kalau orangnya nggak ada berarti diganti, tapi diganti Bani jemaat Neizana lang adongai. Misalnya nomor tolu Cililitan rumah keluar, berarti kocok use nomor nak keluar ai nggak dapat ai mah untuk Cililitan, tapi nak nomor tolu na pertama ai tetap ai dapat. Ya, sebagai info supaya teman-teman tahu, di setiap jemaat sudah ada nomor absen masing-masing diserahkan ke pengurus resort ya. Dari pengurus jemaat. Hubani sekretaris jemaat mungkin bisa di-copy kali ke kolom chat biar kelihatan asitari dana. Iya. Anggolang kinari berbalos sekretaris tiap jemaat nomor tolu isi Quran nih. Enggak bisa. Sekretaris jemaat nanti memberikan nama-nama absen nama-namanya masing-masing. Iya, tapi yang pasti harus masih ada di Zoom ya. Anggodo pulang dah potong delo ya. Iya. Maaf Inang Resti, Inang Resti. Ya. Kasih kesempatan dulu sama Inang Pendeta kan dia mau bikin pertanyaan. Nanti ada 2. Ada Pendeta dulu ya dari Pendeta. Oke. Sekarang ke Pendeta dulu deh. Silakan Pendeta. Oke, baiklah. Pertanyaan saya nggak ada yang dari materi tadi. Ya, nggak ada. Ngapain saya kasih yang materi tadi? Udah pada denger ya kan? Udah menghafal padahal Pendeta. Benar-benar Pendeta. Nah, cara jawabnya gimana? Cara jawabnya adalah siapa yang menjawab benar paling pertama di kolom chat. Wah. Karena kalau buka mic kan kita nggak tahu siapa pula ini yang ngomong ya kan. Banyak kali yang ngomong nggak ketahuan lah ya kan. Betul. Jadi kolom chat. Nanti saya minta tolong admin untuk bantu supaya admin jangan cuma bikin kesimpulan tapi dibantu juga lah kami ini kan. Oke. Admin tolong lihat siapa yang jawabannya benar pertama. Paling pertama dia pertama jawab tapi kalau dia pertama jawab tapi salah yang ya cuekin aja. Yang benar yang pertama benar, itu dia yang menang. Oke, siap. Tangannya tolong di kolom chat. Ya, tolong di kolom chat tangannya, ya kan? Tapi jangan chat dulu, orang belum ada. Ya kan? Belum ada. Ayo, siap-siap. Ini ada di sini nih, sebentar. Ayo, siapkan jari-jarinya. Siapkan jari-jarinya, kalau punya jari. Tebak judul lagu berikut ini ya. Jadi ini lagu yang ngomong orang bule ya, dia cuma ngomong karena orang bule lah, kita lah yang tebak kira-kira judul lagu apa ini. Cuman 2 doang loh, 2 aja nih ya kan. Nah kita coba ya kalau nggak dapat ya udahlah, berarti memang bukan rezeki ya. Mana dia ini, jangan chat dulu, orang belum ada soalnya. Nah, judul lagu dari lagu ini adalah
Kuber bahagia yakin tega Yesus abadi kapun yangku. Ah, itu dia kata-katanya. Lagunya apa? Ayo. Apa itu pan nih? Ulang. Ya, pakai ulang itu udah ada yang ngechat tuh. Udah ada yang ngechat ini? Iya. Udah. Siapa yang Udah pertama itu? Hatiku percaya. Dari mana lagi? Ya, yang pertama adalah dari Inang Happy Purba Cibubur. Ya. Oke. Iya. Inang Happy Purba dicatat ya. Ku berbahagia, yakin, teguh. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Nah, tebak judul lagu ini. Happy ya happy ya saya senang jadi anak tuan siang jadi kenangan malam jadi impian. Ya, siapakah yang pertama sekali Amazing Grace, setelah itu Ku Berbahagia. Nah, dari Cipayung Inang Mahda. Inang Mahda dari Cipayung. Oke, selesai dengan saya. Happy Oke, ya saya stop. Udah, dari saya selesai. Ibu Pendeta, mungkin tadi grup yang paling teraktif tadi ada grup apa? Ada di Ibu Yohana. Oke. Oke, berarti lanjut ya. Udah dicatat kan ya? Udah dicatat ya. Berarti yang tadi Ibu Inang Happy, sama Inang Happy dari Cibubur, sama Inang Mahda. sama Inang Mahda dari Cipayung ya? Ya, Inang Mahda Cipayung. Oke. Selamat kepada Inang Happy, Pakon Inang Mahda, Cipayung. Selanjutnya kita kocok ya, Nang. Saya Inang yang ngasih hadiah tuh pengurus. Saya cuma disuruh bikin ininya doang, disuruh bikin pertanyaannya doang. Bilang makasihnya sama pengurus ya. Oke, terima kasih Pendeta. Luar biasa. Oke, ini saya kocok ya, Ibu-ibu. Ini saya buka. Ini nomornya kelihatan ya? Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Rosmeni. Nomor 8 Cililitan siapa? Belinda. Nomor 8 siapa, Dak? Cipayung, Tinia Sinaga. Belinda Sitorus. Cililitan Belinda. Kemudian Cipayung? Tinia Sinaga. Inang Fenia ya? Inang Tinia Sinaga. Tinia Sinaga. Kemudian Cibubur? Inang Eva Sinaga. Inang Eva. Wah, Sinaga semua ya. Rosmeni Eva. Rosmeni Eva Sinaga Cibubur tuh. Rosmeni Cibubur ya. Kemudian ini apa? Lubang Buaya? Santa Helena Lumban Raja. Santa Helena. Oke, kemudian yang kedua, saya kocok lagi, Nan. Lumayan kan dapat voucher. Ini nomor jereng. Ih, kok deket-deket banget rumah. Nomor 12. 12. Nomor 12, Cililitan siapa? Inang Situa Norma. Wah, selamat Inang Situa Norma. Cipayung? Situa Sirmalintan Purba. Situa Sirmalintan Purba. Kemudian Cibubur? Inang Pinaria Sinurat. Inang Pinaria Sinurat. Lubang Buaya? Nggak ada, kosong. Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Nggak nyampe. Masa nggak nyampe 12, Dak? Nggak nyampe. Lanjut. Oh, berarti satu lagi saya kocok ya? Ya. Untuk di Lubang Buaya, mudah-mudahan dapat nomor kecil lagi lah, nggak nyampe 12 rupanya ya. Berarti nanti jatah yang lain. Ya, ini malah lebih gede lagi, nomor 33. Udah kocok yang baru deh. Kembali lagi ke nomor berikutnya. Iya, kan mencari di ini kan, nggak nyampe 33 di Lubang Buaya. Kocok lagi. Ini udah. Wah, nomor 38 juga ini nggak nyampe kan?
Nyampe. Terus. Nih, buka lagi. Perlu buaya. Oh, ini nyampe nih. Nomor 5. Lubang buaya. Situa Mida. Gimana kau itu? Situa Mida Satu ya? sandal, satu sepatu. Inang Oke, Situa lanjut. Mida. Iya. Inang Situa Mida Simar Mata ya? Ya, lanjut. Oke. Kan hanya 8 kan? Iya, udah selesai. Kan baru 4. Ini udah udah 8. Kan satu jemaat kan 22. Kita kan 4 jemaat udah 8. Tambah 2 dari 6 pendeta. Oke. Udah 10. baginya ini. Oke, berarti tadi yang dari Langsung 6 dibagi pendeta, ke situ apa disimpan Inang tempat kita Happy dulu. Purba, Inang Mahda si Payung, dari Cililitan, Inang Febelinda si Torus, Pakon Inang Situa Norma. Dari Inang Venia Sinaga, Pakon Inang Situa Sirmalintan. Dari Cibubur, Inang Eva Sinaga sama Inang Pinaria Sinurat. Lubang Buaya, Inang Santa Helena Lumban Gaul apa Lumban Turuan ya? Lumban Raja. Oh, Lumban Raja sama Inang Situa Mida. Oke, boy hubungi Nasiam Hubani pengurus, ibere nomor itu ya, nomor handphonenya. Hubani sekretaris jemaat mai bere kon nomor handphone nih. Poli bere sekretaris kali hubani pengurus resort, nanti dikirim hadiahnya, vouchernya. Vouchernya sebesar masih ada 50.000. satu kali lagi. Hah? Masih ada satu kali lagi, sekali putaran lagi. Masih kan udah 10. Ini kan 8. Kan kita ada sekali putaran lagi. Oh, Yang dari Kak Onda kali masih ada dari Kak Onda Enggak, itu. masih ada sekali putaran lagi. Ini satu lagi? Iya. Oke, berarti syukur deh. Hitung dulu hadiahnya, Bu. Ah? Hitung dulu hadiahnya udah berapa? Ini aja sekali putaran 1, lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 10 loh, udah 10. Iya. Kan kemarin kita bikin sekali lagi. Oh, bikin sekali lagi. Oke. Ayo, mudah-mudahan datang yang nomor 1 di Ya, nomor 20 itu. 27 Cililitan. Ada tuh, ada. Nomor 27. Dari tadi dari Cibubur tuh Inang Pinaria udah live ternyata dari tadi. Oh, yang dari mana? Cibubur, Inang Pinaria. Oh, berarti diganti ya, kita kocok lagi ya. Nomor Cililitan nomor 27 situ Onda. Ganti aja, enggak jadi. Nomor terakhir nomor 20. Situ Onda enggak. Nah, dikocok lagi ya, berarti kita kocok dulu yang Cibubur dulu deh, yang Cibubur tadi. Yang udah live Inang itu gantinya Inang Pinaria Sinurat ya. Enggak. Ini gantinya Inang Pinaria, ada nggak nomor 25? Cibubur nggak ada nomor 25 sampai 20. Terakhir 20. Oke, saya kocok lagi ya. Ambil yang nomor siapa, Mas? Soalnya udah di dalam semua. Cililitan juga yang ketua yang dapat diganti. Saya yang dapat. Diganti. Ini nomor 4. Nomor 4 Cibubur. Nomor 4 ada. Siapa, Kak? Itu Inang Susi Marni, ada orangnya di situ. Inang Susi Marni. Oke. Berarti ini yang tahap yang itu ya, yang 4 lagi berarti ya. Inang Ketua tadi nggak jadi ya, Inang Ketua? Ya. Nomor 24. Cililitan ada 24. Ada itu. Siapa Cililitan 24? Rospiani. Oh, Eda Rospiani. Cipayung nomor 24. Siapa, Kak? Juni Damanik, tapi kayaknya udah lab deh. Oh, coba lihat dulu, Baya. Udah lab Jangan dong, Wida. Udah lab dia, Kak. Kak Juni masih Ada ada nomor nggak? 27 nggak jadi. 24 udah lab, Kak. Oh, udah lab. Oke.
Yang 27 tadi nggak jadi, Dak? Yang mana? Yang nomor 27 tadi nggak jadi. Ini nggak jadi. Jadi. Kenapa nggak jadi? Ya, Nomor kan bukannya Cibubur aja yang diganti. Hanya Cibubur tadi yang 27 itu hanya Cibubur karena sudah lab Inang Kinaria. Jadi ini buat Cibubur doang. Yang lain nomornya tetap. Enggak, Cipayung. Cipayung kenapa dibuat lagi? Iya. Berarti ada kan 27. Cipayung ada nomor 27. Ada Elizabeth tapi udah lab juga. Oh, berarti nggak dapat juga berarti. Ya. Cocok lagi lah. Oke, sekarang dari Cipayung nomor 24 ada nggak? Juni Ada. udah lab juga, Kak. Berarti berarti dikocok lagi. Dari Cibubur ada nomor 24, nggak ada ya? Nggak ada. Nomor yang muda lah, nomor Ya, muda. Lubang Buaya nggak ada juga kan? Oke, saya kocok berarti untuk 3 ini ya, untuk Cipayung, Cibubur, Lubang Buaya. Ya. Udah dibilang pada ngelawan sama pendeta sih, makanya dapat hadiah jadi nggak dapet kan? Wah, ini nomor 32 malah nggak ada juga. Nggak ada. Langsung cepat Jangan diganti. dilawan pendeta itu. 32 nggak ada. 32 ada Sariati Cipayung, ada Sariati Saragi. Dari mana itu Cipayung? Iya. Tapi Oh, masih ada enggak ya? Cipayung. Aku lihat dulu. Nah, lihat dulu, Oke, lihat coba dulu. lihat dulu. Ada. Sih. Ada, masih ada Masih nggak ada, Indah Kak Sariati. Masih ada. Oh, ada. Ada Sariati. Sariati Yang ngelawan masih. itu dapet. Kemudian Cibubur ada nggak? 32 nggak ada ya? Nggak ada. Cocok. Sama Lubang Buaya nggak ada. Berarti kita kocok untuk Lubang Buaya sama Cibubur nih. Nomor 17. Cibubur 17 ada. 17 ada. Siapa, Nang? Namanya Happy Purba. Halo. Inang Happy ada ya? Happy Purba masih ada, sebentar saya cek dulu. Halo Inang Happy. Happy masih ada nggak? Halo, Bude. Oh, Lang- hadir. Ada. Oke. Double dia dan ntar dari pendeta mah itu dapat dia. Satu lagi. Oh Lubang Buaya. iya. Dapat lagi. Dia double. Gimana kalau yang double ini Nggak ketua? apa-apa, kan itu rezeki dia. Oh, ada, Nah, puji berarti Tuhan. double dia. Ada, puji Tuhan. Oke. Lanjut walaupun double. Lubang Buaya tadi nggak ada 17 ya, nomor 17. Berarti tinggal Lubang Buaya nih. Nomor 2. Susah banget lagi. Besarin aja bukanya apanya itu. Udah aku gedein itu bolongannya padahal. Ya nggak nyampe juga nomor 22 Lubang Buaya. Iya, cepat. Ambil nomor 2 aja udah. Nomor yang Nomor 2 lah, Lubang Buaya, 2. Admin dilarang komen, udah bikin kesimpulan komen lagi. Aduh, nomor 36 lagi nggak ada. Pak. Istrinya admin dapat loh, istrinya admin dapat Istrinya loh. admin Selamat. Nomor 16 nggak ada juga kan, nggak nyampe 16. Nyari nomor kecil. Iya, nyari nomor kecil harus dibuka semua. Bikin nomor 1 lah udah. Ya setuju ya. Nomor 35 lagi yang keluar. Nggak jadi. Nomor 1 aja lah. Nomor 1 lah, nomor 1 karena dia duluan masuk. Oh, ini nomor 9. Nomor berapa? Ini nomor siapa? Berarti Nomor 9 siapa? harus ada 30-an itu. Ya. Heniwati. Nomor siapa? Heniwati. Oh, Inang Heniwati ada ya. Oke. Oke. Terima Jadi kasih. hubani Goran Nasyam Nakanai, bereham ubere Nasyam nomor handphone Nasyam hubani sekretaris Jemaat Mamberu hubani sekretaris resort. Jadi kirim holy voucher sebesar 50.000 ya. Selamat yang sudah mendapat door prize, yang belum mendapat tetap semangat. Nanti dapat berkat dari Nang Pendeta. Lubang Buaya tolu do Terima Penika. kasih. Kak. Lubang Buaya baru tolu. Sebenarnya. Memang tolu do. Memang tolu do Baya. Udah diopat. Hati ini bersyukur Baya. Tolu do. Ulang koma. Ya, terima kasih Kakak Ganukan. Ya, Doma Salose Acarata. Angguitor kita waktu Doma jam 5:30. Puji Tuhan. Nah pertama nami makatahun terima kasih hubani Ibu Pendeta Grace.
yang sudah begitu antusias memberikan pengarahan, memberikan webinar yang luar biasa. Jadi harapan kami semua Inang Satu Resort Cililitan ini adalah follow up yang apa yang sudah kita Inang sampaikan pada hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Inang Sekretaris Resort tadi, memang ini harus benar-benar jangan sampai di sini. Dan mudah-mudahan kami juga akan membicarakan supaya nanti ada grup khusus Inang yang memang ada usaha di bidang home atau di rumah atau usaha apapun yang mungkin bisa kita itu saling membantu. Jadi inilah sebenarnya kegunaan acara kita ini salah satu, supaya kita itu sharing informasi. Kondisi saat ini banyak yang tidak memiliki informasi. Dengan bertemunya kita melalui webinar ini, mudah-mudahan seperti yang Pendeta Grace sampaikan, kita itu harus memiliki semangat dan tetap memiliki pandangan yang baik, melihat segala sesuatu dalam kondisi apapun, dalam berpikir positif. Jadi mungkin selama kegiatan ini kami dari panitia mungkin masih mempunyai keterbatasan. Pada saat ini kami mohon maaf. Mudah-mudahan Bani Partupuan yang akan datang, kami akan membuat yang lebih baik lagi. Harapan kami supaya kita tetap semangat Kubani Hitainang. Jadi kalau ahan adopi dapat hitai bagasadarion bisa di-sharekan nanti di pengurus resort yang ada di jemaat masing-masing supaya boleh nanti kami kemas apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, terlebih kepada admin Bapak Sarlen Situa Sarlen Saragi, demikian juga Sekretaris Resort Bapak Rinaldi Purba yang sudah membantu kami di dalam kegiatan ini, sehingga baik dalam saat diskusi, membuat link dan YouTube boleh berjalan dengan lancar. Biarlah Tuhan yang menambahkan berkat, kekuatan juga buat kedua admin kita yang sangat luar biasa. Jadi sebelum ditutup Ibu Ketua, ya, pengumuman kelompok yang terbaik itu adalah kelompok Hana. Karena ide sampai perencanaannya jelas. Kelompok Hana ya. Siapa tadi kelompok? Christine ya. Kelompok Hana tadi ada Christine. Ya, jadi untuk kelompok yang menjadi kelompok yang terbaik adalah Hana. Sebagai pembicara tadi adalah Inang Christine dari Cibubur. Ya, jadi semua baik, tidak ada yang tidak baik. Cuman tadi karena mereka pemaparannya itu udah langsung ada screen-nya itu, nah ada nilai plusnya. Jadi jangan kita merasa walaupun mereka itu dia terpilih yang terbaik, yang lain tidak terbaik, semua kita terbaik. Cuman apa yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa biarlah termulia Tuhan, kita memiliki semangat baru, memiliki kekuatan baru, memulai segala sesuatu yang baru dengan semangat yang baru, dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Jadi terakhir sekali kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan berakhir sudahlah acara kita pada sore hari ini, dan sebagai penutup kami bawakan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada sore hari ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, yang memberikan kepada kami sukacita yang luar biasa. Apa yang tidak terpikirkan oleh kami ya Allah, Engkau telah menyiapkan kepada kami Tuhan sukacita. Engkau memberikan kepada kami Tuhan pikiran yang terbuka. Mungkin selama ini Tuhan kami merasakan tidak memiliki sesuatu ide, ataupun tidak memiliki suatu apa yang harus kami lakukan di dalam kondisi saat ini, baik usaha dengan modal yang kecil. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kami peluang dengan boleh kami sharing pada sore hari ini. Biarlah ajari kami Tuhan, Inang yang hadir pada sore hari ini, menjadi Inang yang memiliki ide yang luar biasa, yang mau bekerja, yang mau mengandalkan Tuhan di setiap kondisi apapun dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui acara ini, kami boleh Tuhan melakukan yang terbaik, melakukan sesuatu sekecil apapun, dan Tuhan buat menjadi
usaha kecil yang kami lakukan menjadi usaha yang luar biasa, yang menghasilkan yang luar biasa, karena kami mengandalkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian juga sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing bersama keluarga. Pimpin kami Tuhan, keluarga kami, suami kami, anak-anak kami. Berkati kami sekalian Tuhan, dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Tuhan, demikian juga Bapak Ibu Pendeta kami, Ibu Grace, yang sudah Tuhan memberikan webinar pada kami. Berkati juga inang tersebut, demikian juga keluarganya, ya Allah. Biarlah Tuhan, Engkau jadikan dia menjadi yang luar biasa sebagai pembawa firman, ataupun setiap apapun yang boleh dia sampaikan, dia taburkan kepada setiap siapapun Tuhan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Allah, inilah kami sepanjang pertemuan kami ini Allah, banyak hal yang tidak berkenan di hadapan kami, di hadapan Tuhan. Pikiran kami, cara bicara kami, sikap kami, ampuni kami ya Allah, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sekalian